Gara-gara ngomong LOE aku jadi ingat ya, kadang kita itu ketika sudah berada pada kondisi yang ideal gitu, artinya yang sudah tidak terbebani oleh luka-luka batin dan lain sebagainya itu, ketika menginginkan sesuatu gitu, sebut saja misalnya mobil gitu, Iya. itu nggak tahu kenapa ya sih ya, waktu aku pengen nambah mobil yang ini gitu, tiba-tiba di tol gitu disalip, atau kalau gitu kita nyalip, atau pas parkir sebelahnya gitu, dan itu sering bolak-balik gitu. Atau pas buka HP muncul iklannya. Oh iya bisa jadi ya sih. Heeh. Tapi bener real case-nya banyak kayak gitu. Tapi ya nggak terjadi ke banyak orang juga sih Iya, gitu. Tapi aku kemudian kira kenapa ya? Mungkin Karma bisa jelasin. Oke, itu adalah di nervous system kita, Mas. Apa yang kita fokuskan dia akan tumbuh. Apa yang kita fokuskan dia akan tumbuh. Kita fokus ingin punya mobil itu, right? Alright. Dan Right. ya. Dan otak kita secara sadar ya Mas ya, secara sadar akan mengetahui bahwa kita menyukai hal tersebut. Right. Dan dia akan mencari apapun yang kita sukai. Mencari celah itu secara Iya, jadi dia spontan akan gitu ya. mempertemukan kita dengan hal-hal yang kita sukai, hal yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Oh. Misal kita suka sesuatu, kita ulang-ulang di dalam kepala kita, itu masuk ke dalam identitas lama yang ada di ABS, alam bawah sadar kita. Iya, iya, iya. Dan di alam bawah sadar kita itu ada namanya nervous system. Dan nervous system ini menyukai hal-hal yang serupa. Oke. Serupa. Secara otomatis, dia akan mencari hal yang serupa. Kayak tadi Mas ya, ini adalah teori mobil merah. Ada pertanyaan nih kalau kita pergi ke wawancara pekerjaan, berapa banyak mobil merah yang kamu lihat ketika kamu berjalan menuju kantor ini? Ada pertanyaan kayak gitu. Dan pasti dia akan blank, Mas. Kenapa? Pertama, mungkin either dia sedang tidak fokus, tapi kalau dia fokus, pasti dia bilang, saya tidak melihat mobil merah, tapi saya fokus melihat mobil warna hitam. Nah, itu misalnya, Mas, saya tidak melihat warna merah, tapi saya fokus melihat yang warna kuning. Oke, oke. Itu artinya pikirannya sedang dalam kondisi dia fokus terhadap sekitarnya. Kayak gitu. Nah, teori mobil merah ini juga bisa disangkut pautkan dengan apa yang dikatakan oleh Mas Hendra tadi. Misalnya, Mas, saya sangat suka Mercy dan BMW. Dan mobil yang selalu lewat di sekitar saya dan sahabat saya ketika lagi main, pasti mobil yang dua itu. Pasti, gak mungkin enggak. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja ada logonya gitu. Tiba-tiba ada lagi lewat lagi. Samping, kiri, kanan. Tapi itu nggak akan terjadi kalau dirimu tinggal di Tuban. Nggak akan terjadi kalau dirimu tinggal di Tuban. Mohon maaf, Mas, saya tidak suka daerahnya. Ya, makanya karena di sana jarang mobil Mercy dan BMW. Paling satu hari lewatnya. Tapi saya di kota saya lewat loh, Mas. Oh gitu. Kota saya kan jauh banget ya, Mas ya. Sibolga loh. Iya, iya, iya. Ujung banget. Deket Aceh. Deket Padang, Medan. 12 jam dari Aceh, 12 jam dari Medan, 12 jam dari Padang. Ada loh, Mas, yang naik Oke. BMW. Dan saya kaget, kok bisa ini BMW ngikutin kemana-mana. Why? Iya, iya, Dan iya. saya setuju sama Masnya bilang kayak gitu. Buat teman-teman nanti akan ngerasakan. Ketika energinya udah naik, ketika memikirkan sesuatu, fokus sesuatu, kayak, voila. Kayak gitu loh, Mas. Aku pernah lihat kontenmu yang nyobain mobil BMW ya. Oh my God, itu ajaib banget, Mas. Sumpah. Dan aku pun juga dulu tuh masih apa tuh namanya kalau misalnya dilihatin sama temen tuh uang puluhan ribu dolar, ratusan ribu dolar tuh kayak awalnya tuh kayak wah, itu kan kamu gitu. Oh, I Aku see. kayaknya masih jauh deh ke sana gitu. Tapi karena semakin sering dilihatin, bahkan nih Mas Hendra lihat nih pengeluaranku bulan Oktober ini 1,3 M. Ini hanya untuk jajan dan beli buku, beli kelas-kelas aja, Mas. Dan itu rutin ditunjukin semuanya gitu ya. Subhanallah. Terus aku lihat terus sama Habib, sama Mbak Dinda, sama teman-teman yang lain, sama Mas Rozi gitu ya. Kenalin Akhirnya dong, kan, iya, akhirnya kan akrab ya, Kak. Akhirnya akrab gitu. Ya Dan aku Allah. ternyata, alah, dan itu sangat membantu sih Kak Romaya. Banget, Mas. Kita punya pengalaman yang sama soal itu mungkin barangkali ya. Banget, Mas. Mm-mm. Dan itu ditawarin langsung loh. ABS kita akrab. Alhamdulillah. Iya. Itu juga keajaiban itu, Mas. Ketika saya nyoba yang BMW itu. BMW yang dicoba itu juga BMW seri lumayan lah. Mm-mm. Seri 7 kalau nggak salah. Gila itu luar biasa. Iya, iya. Saya sampai nangis loh itu, Mas. Tapi cuman saya nggak upload aja gitu.
Iya, 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 iya. Sampai ditawarin mau keliling lagi nggak, Mbak? Iya. Tapi sepakat loh Mas, aku dulu pengen punya mobil sering ke dealer loh aku test drive. Padahal nggak Iya. punya apa-apa. Iya. Serius loh. Ah, Iya. tuh. Lama-lama kan dapat kok bisa beli mobil itu loh. Nggak paham nggak Mas ya Nggak gimana paham. caranya ya Mas? Ya? Serius, motor pun kayak gitu aku sering ke dealer test drive motor. Ah, Ya, nyatanya kan bisa kebeli gitu. ah, iya memang Tahu. betul. Saya setuju Mas. Ah. Setuju banget Iya Mas. sih, benar. Dan aku kalau sudah kayak mulai malas kerja gitu, ya motivasiku adalah Porsche. Kita beli Porsche. Iya, gitu sih ya. Subhanallah. Iya, iya. Kepala gini loh. Kayaknya udah mulai malas kerja gimana sih? Ah, iya. Bukain mobilnya gitu sih. Sebagai semangat aja sih ya. Nggak melulu Civic aja. Iya. Lewat ya Civicnya sih ya. Enggak, ini motivasi buat teman-teman muda. Kita sama-sama benar-benar mulai dari nol, tumbuh dari bawah gitu ya. Dan kita ingin membersamai khususnya adik-adik kita yang memang berangkat dari keluarga yang mohon maaf kurang mampu, ingin melunasi penderitaan orang tuanya. Kita ingin menemani dengan konten-konten seperti ini gitu ya. Betul, betul. Mm-mm. Ya bagi teman-teman yang omsetnya udah bermiliar-miliar, jangan dengerin konten ini ya. Jangan dengerin konten ini. Itu bukan untuk Anda, salah alamat gitu ya. Ya, Tapi kalau mencari kebahagiaan gimana Mas? Boleh dong nggak nonton di sini. masalah, nggak Boleh ya, Mas, masalah sih ya. Oke, Mas Roji gimana? Ada pertanyaan nggak? Pernah nggak Mas Roji itu selalu kemudian misalnya dalam berpartner gitu ya, Mhm. selalu ketemu partner yang busuk gitu. Oh, sumpah, Jadi sumpah. dan itu berulang terus gitu. Mhm. Waduh, gimana? Jadi beberapa kali itu kan kita belajar bisnis ya, Mhm. sembako apa itu. Tapi ketemu orang yang memang fake gitu, Hmm. palsu banget. Jadi apa namanya, agennya juga fake, terus di pabrik juga ketemu orang fake kayak gitu-gitu itu kok bisa seperti terulang-ulang tuh gimana? Iya. Jadi kalau bisa sekalian di breakdown aja. Baik. Kenapa Rozi itu kok hidupnya sering sial? Itu aja deh intinya ya. Nggak usah, pokoknya banyak. Aku melihat, karena aku saksi sendiri gitu. Serius ya, aku tuh pernah ya, di satu momen tuh bener-bener pengen dukung totalitas Rozi gitu. Serius, aku sempet demi apapun aku berani bersumpah. Aku sempet mau ngeluarin ya tidak sedikit uang sebenarnya. Mm-mm. Tapi karena melihat perilakunya Rozi, aduh ini orang gimana sih? Aku mikir-mikir akhirnya. Dan ternyata prediksiku bener gitu. Oke. Jadi gimana sih caranya ngatasin orang yang sering sial hidupnya gitu? Mudah-mudahan setelah denger ini, Rozi hidupnya jadi lebih beruntung terus gitu. Mas Roji ngerasa sial kah? Bagian dari hidup aja sih. Sering nabrak. Jadi saya tafsirkan itu bagian dari perjalanan hidup aja. Oh. Tapi sekarang ya enggak sih. Nyatanya kan banyak rezeki juga Iya, sekarang inilah ya banyak berubah lah ya. yang berubah. Tapi minimal kalau di breakdown kan ini bisa jadi pembelajaran buat sahabat-sahabat Iya, yang iya. hidupnya sial gitu. Iya. Baik, ini kita ngomongnya Mas Roji yang kemarin ya. Masa lalu. Iya. Identitas lama. Ya, betul. Right? Baik. It's okay. Ya Allah ya Robi. Terus misalnya nih Mas ya, di masa lalu Mas Roji selalu menganggap kok aku sial terus ya. Perkataan ini adalah energi. Oke. Omongan itu terulang-ulang di identitas lama kita di alam bawah sadar, right? Terus nanti dia nervous system kita akan menganggap oh ini orang suka penipuan apa? Oh, ini orang suka sial. Oh, ini orang menerima aja gitu. Oh, ini orang tidak ada niat untuk berubah. Oh, ini orang tidak ada niat untuk ngasih banderi. Oh, berarti dia suka ditipu. Oh, berarti dia naif. Oh, dia suka hal-hal yang bikin dia naif. Oh, dia suka nih selalu kesialan itu. Oh, nggak apa-apa. Ayo kita kasih lagi. Kayak gitu. Itu yang pertama ya, Mas. Yang kedua, Mas Rozi memang akan menjadi orang yang hebat. Itulah kenapa dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu dulu. Jadi mulai dikikis tuh sifat-sifat yang tidak penting untuk menjadi Rozi di masa depan. Di masa depan kayak gitu. Jadi dibuang sifat naifnya. Tak. Dibuang lagi sifat-sifat yang tidak enakannya. Tak. Kayak gitu. Ya. Dibuang lagi sifat-sifat yang teledornya kayak gitu. Yang tidak menghargai waktu, tidak menghargai yang dimiliki yang sekarang, itu dibuang. Dikikis jadi kayak dipahat menjadi Rozi yang baru. Kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, agar Mas Rozi hatinya lebih lapang dan bertemu orang yang jauh lebih baik ketika Mas Rozi tumbuh menjadi baik. Kayak gitu. Itu ada beberapa
titik-titiknya kayak gitu. Karena kan kita manusia ini kan banyak jenisnya. Jadi kita teman-teman bisa lihat di titik mana nih, 1, 2, 3, di poin mana teman-teman bisa lihat. Oh, aku ada di poin 1, di poin 2, di poin 3, kayak gitu. Kalau saya ya Mas. Oke. Memang iya Mas ya, aku dulu itu gampang nggak enakan ya. Ngapa-ngapain orang mesti tak iyain. Iya, dan Ramo lakoni. Iya, dia nggak enakan. Iya Mas. Dia orangnya gampang banget sebenarnya. Ji, tolong kerjakan ini ya. Siap. Tapi kadang teledor dia karena banyak yang diiyain. Sebenarnya nggak enak Mas, cuman nggak bisa nolak gitu loh Mas. Iya. Akhirnya iya, berjatuhan jadinya. Iya. Jatuh jadi nggak bisa. Harusnya kan udah ada di tangan. Aduh, mohon maaf ya Pak, kepenuhan di tangan saya. Mungkin di lain waktu. Berarti dari sana saya belajar. Nah kan tuh. Dari sana saya belajar. Sekarang sudah punya partner hidup, teman-teman hidup. Jadi sekarang sudah berani menolak tidak. Oke. Jadi saya tidak berani memaksakan apa yang saya tidak bisa lakukan. Dalam artian keterbatasan waktu terutama. Baik. Dan berubah ya Mas ya. Setelah sifat itu tidak ada lagi, itu semakin berubah. Jadi karena nervous systemnya sudah mengira, oh Mas Roji udah nggak suka nih hal-hal yang kayak gini. Ya udah dia nyari peluang jadinya. Jadi saya sekarang sudah hilang rasa takut nggak enak atau nanti dibenci temen atau apapun. Tapi saya lebih memperhatikan diri dan keluarga saya sendiri. Betul. Berarti dimulai dari berani ya Mas? Berani. Tuh teman-teman, berani. Awalnya saya nggak berani menolak itu. Takut nanti saya nggak enak. Iya. Bener tuh. Terus salah paham kan gitu. Betul. Sekarang apapun kalau memang saya sudah tidak mampu, dalam artian entah itu masalah waktu dan lain sebagainya, saya harus berani ngomong tidak. Betul Mas. Berani dulu. Dan ini saya diskusi sama istri. Gimana ya caranya? Karena ini yang minta ini keluarga misal. Bisa. Ya ngomong aja tidak. Ngomong aja nggak ada misalnya gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Dulu nggak bisa seperti itu. Bahkan saya di Surabaya, Tuban itu hampir setiap minggu saya pulang. Jadi pekerjaan ini chaos akhirnya. Aduh, fokusnya hilang dong. Hilang ya, serius. Karena saya nggak bisa menolak siapapun itu. Apalagi keluarga kan gitu. Baik. Nah sekarang mungkin berapa bulan baru pulang. Iya. Kayak gitu. Terus Kak Roma, Ya. Salah satu variabel keberhasilan banyak orang itu kan mau nggak mau kan ada yang namanya etikabilitas, ada yang namanya etika. Betul. Punya skill sehebat apapun kalau kamu nggak bisa dipercaya orang, Iya. etikamu buruk ya kamu akan dibuang lah ya. Betul Mas. Nah bagaimana mentransformasikan ini, urgensi dari etika ini buat anak-anak yang masih muda gitu? Karena Baik. menurutku ini sangat penting sekali gitu. Kalau misalnya dalam pergaulan juga ada yang namanya etika. Dalam kantor juga ada yang namanya etika. Bahkan dalam bisnis pun ada yang namanya etika ya Mas ya. Tapi yang paling dasar adalah ketika kita marah tentang hidup kita, jangan buang mood kamu kepada siapapun. Simpan mood kita kepada diri kita. Karena kebanyakan Mas, orang yang menunjukkan moodnya, swing mood. Jadi kayak kalau dia mau marah ya dia marah gitu. Kalau dia lagi nggak enak, terus dia marah-marah sama orang gitu loh Mas. Nah itu etika yang paling dasar Mas. Kalau kita lagi sedih ya itu di kita aja. Jangan dilampiasin ke orang lain. Itu etika paling dasar. Meskipun kita lagi capek, kita lagi mau gimana gitu, kita nggak boleh berperilaku kasar kepada orang lain. Kita melampiaskan kesedihan kita ke orang lain. Kita melampiaskan ke orang kantor, ke orang rumah, ke pasangan, kemanapun. Itu etika yang tidak bisa dilanggar. Kalau kita sedang sedih, simpan, senyum. Itu etika. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan orang yang jauh lebih hebat daripada kita, just keep silent. Ya. Meskipun kita tahu apa yang dia omongin, just keep silent, just smile. Dan gak usah dibantah. Kayak gitu, Om. Kita pernah belajar sama seseorang lah ya. Terus orang itu sudah memberikan banyak hal ke kita secara transformasi knowledge gitu. Terus suatu ketika kemudian kita tahu kelakuan yang buruknya dia gitu. Nah, karena waktu itu saya benar-benar pegang etika gitu ya, meskipun aku tahu itu saya nggak pas, tapi saya nggak mencoba untuk menjelek-jelekan dia. Karena itu guru saya dan saya belajar yang bukan itunya, yang bukan negatifnya itu, saya ngambil positifnya aja gitu. Barangkali karena ilmu saya aja yang belum nyampe, sehingga saya nggak perlu kemudian untuk menjelek-jelekan beliau gitu. Betul Mas. Nah makanya
Dia kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak cocok, nggak perlu teman-teman jelek-jelekan dan lain sebagainya gitu. Karena hukum kausalitas bermain nih Kak ya. Iya. Dan yang ketiga itu jadilah orang yang bisa dipercaya. Yang keempat, jadilah orang yang tepat janji. Yang kelima, mohon maaf, mungkin tadi saya ngelanggar Mas. Saya agak telat karena memang lagi hujan. Saya Tapi konfirmasi kok, dan itu keren. Karena kemarin ada orang skillnya tuh luar biasa Kak. Oh skillnya luar biasa, aku nggak sebut orangnya ya. Iya. Skillnya istimewa, temennya artis-artis gitu. Tapi dia sering geser kalau janjian sama orang. Oh, I see. Iya nggak Bib? Nah tahu kan Habib tahu kemarin. Konsekuensi logisnya adalah secara rezeki, sorry to say, dia masih bingung. Bahkan dia mendekatin kita gara-gara itu. Itu gara-gara ya Bib ya. Jadi ini pelajaran buat semuanya gitu. Ya. Skillmu sehebat apapun, tapi kalau kamu kurang bisa dipercaya, Iya, betul Mas. iya kan? Iya. Etika kan, balik Iya, lagi. itu etika dasar. Dan saya selalu mengusahakan bagaimana caranya. Lebih baik saya yang menunggu daripada saya yang ditunggu. Kayak gitu loh Mas. Makanya dalam ilmu marketing katanya kan kalau kamu pengen sukses jualan gitu kan, satu kamu harus dikenal banyak orang, dua kamu harus disukai banyak orang, dua ini udah lumayan loh. Tiga, kamu kalau bisa dipercaya banyak orang, barangmu nggak patek bagus loh. Laku. Kamu dicari. Karena kamu udah dipercaya sama banyak orang. Itu rumus soalnya. Iya, betul Mas. Harus tepat janji. Mm-mm. Itu etika dasar sih. Dan itu harus dilatih ya Kak ya, mulai masih Harus. muda ya. Yang paling sulit itu adalah keep silent. Kalau yang lainnya mudah dilakukan, cuman yang paling sulit adalah keep silent. Karena terkadang kita kayak, enggak kayak gitu. Bayangin aja Mas, kita harus melatih bagaimana ekspresi wajah kita, bagaimana melatih intonasi suara kita, bukan berpura-pura ya Mas. Iya, iya. Ini kayak kita mengosongkan cangkir kita nih. Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak dengerin orang. Oh, I see. Terus kita bandingin dengan ilmu kita. Oh iya, ada yang salah nih. Nanti dimasukin, digabungin. Terus jadi puzzle. Masuk. Nambah lagi ilmunya. Kayak gitu loh Mas Hendra. Kalau menurut saya sih nggak ada ya orang yang lebih hebat daripada, bukan maksudnya setiap orang itu sama, ada kehebatannya masing-masing. Kayak gitu. Saya sih setuju yang itu Mas Hendra. Kalau arti personal branding untuk sebuah kesuksesan gimana Kak Roma? Itu kita ngomongin bisnis Mas. I like it. Jadi, Tadi sudah kasih clue-clue ada bisnis yang mau masuk sini, Mas. oh iya, Masya Allah. Jadi, kalau menurut saya, kalau mau melakukan sesuatu, benerin etikanya biar bisa menjadi personal branding. Kayak gitu. Karena branding itu bisa menjual whatever you want, apapun yang kamu inginkan di dunia ini. McD itu branding. Personal branding luar biasa, Mas. Dan misalnya Blackpink, itu kan branding, gitu loh Mas. Mereka membrandingkan Blackpink, kayak gitu. Terus McDonald, KFC, dan ya yang lain-lain, misalnya kayak apa ya yang Indonesia ya. Mohon maaf, tadi saya sebutnya orang luar terus ya. Saya jadi tidak cinta Indonesia. Oh, HMNS Humans, ya parfum Humans biar makin laris Humans-nya. Terus Silva, dari apa lagi? Yang Indonesia punya yang parfum, lumayan. Apa? Ya udahlah, kita bukan acara kuis. Wardah. Iya Wardah, saya suka Wardah Mas. Itu orang Indonesia yang punya, orang Padang. Kita harus local pride. Oke, terima kasih Mas. Oke. Siapa yang tahu tiba-tiba masuk Wardah gitu ya Mas? Iya. Boleh. Jadi nambah, Masya Allah. Amin. Dan Ngaji Roso mulai dari 2017, ya itu benar-benar bangun branding. Kita kasih aja. Nggak pernah jualan dari dulu. Iya. Iya. Iya ya Mas ya. Saya lupa nyebutin Ngaji Roso juga personal branding. Iya, makanya saya ngingetin itu sebenarnya ya. Kurang peka deh ya. Iya, maaf ya Mas. Tapi gini Kak Roma, Iya. ada yang namanya atensi. Saya termasuk orang yang mempercayai bahwa seseorang punya skill apapun, punya kemampuan apapun, tidak lepas dari yang namanya atensi. Ketika kemudian atensinya adalah keperluan, ya maka yang didapat akan itu. Betul. Skill apapun juga gitu. Kita dari dulu, dari waktu masih kuliah, senengannya kan bikin banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu Iya. sih ya. Fokus ke Termasuk situ, ya kan. Yayasan Pandasuan dan lain sebagainya. Semuanya kita kerjakan gitu ya. Organisasi tingkat pelajar, kita bikin organisasi dulu namanya Puspres.
Pusat Pelajar Respek Sosial gitu kan. Banyak yang kita create kayak gitu. Dan kita setiap hampir seminggu 2-3 kali itu saya selalu suruh anak-anak. Nah itu jeleknya saya tuh saya nggak pernah mau terjun langsung sendiri gitu. Saya selalu nyuruh anak-anak datangin orang ini kondisinya kayak gini, titip salam aja ya gitu. Terus ya Allah seneng sekali orangnya sampai nangis bahagia doakan gitu ya karena saking di bawah garis kemiskinan. Iya. Hingga Kak yang namanya kita belum punya uangnya masih terbatas gitu ya, kan nggak bisa harus mengcover banyak orang gitu. Akhirnya orang itu kalau misalnya kehilangan harapan itu kan bisa berpengaruh terhadap usianya dia. Pas dia sakit-sakitan Betul. gitu kan. Kalau sudah hilang harapan tuh yang harusnya usia panjang bisa mati loh. Mati Mas. Akhirnya ya Allah lupa ya nggak keurus ya, lupa ya nggak kita datangin lagi ya meninggal. Kejadian itu berulang-ulang terus. Akhirnya mulai saat itu ini nggak bisa dibiarin ini. Pilihannya hanya dua, kemakmuran atau kematian. Dan saya fokus saat itu atensi saya gimana caranya menuju kemakmuran. Supaya saya bisa selamatin banyak nyawa orang. Supaya punya harapan hidup lebih panjang gitu. Iya, itu ada penelitiannya Kak Mas. Nah gimana tuh? Jadi penelitiannya itu ada seekor tikus yang diberi percobaan. Yang pertama, dia dibiarkan kayak gitu aja. Percobaan yang kedua, dia ditolong setelah 30 menit di dalam kubangan air itu. Ya Mas ya, terus dijatuhin lagi. Terus dia berpikir untuk, Ditolong lagi. iya ditolong lagi. Dia berpikir, dia bertahan jauh lebih lama daripada yang pertama kali dia ditolong. Sampai akhirnya kemudian dia mati lagi. Kayak gitu. Artinya, manusia itu bertahan karena, tadi Mas Hendranya bilang, harapan. Tapi masalahnya kebanyakan manusia, mereka berharap sampai melekat. Mereka ditolong dan berharap untuk ditolong terus-menerus. Itu yang jadi problematikanya yang paling utama gitu loh Mas. Itulah kenapa, saya singgung politik nanti mampus saya. Apa-apa, dikit-dikit nggak apa-apa. Iya, itulah kenapa BPJS kan dicabut ya Mas ya. Iya. Ya, saya sebagian merasa sedih, sebagian merasa, aduh ini ya karena terlalu melekat. Kayak gitu loh Mas. Karena terlalu melekat ketika diambil, sakitnya luar biasa gitu loh Mas. Gitu ya. Saya, itu contohnya salah satu kayak gitu ya Mas ya. Udah ditolong, tidak mencari tahu bagaimana caranya untuk menolong diri sendiri. Ini kita kecualikan yang sakit parah ya Mas ya. Yang sakit parah mindir dulu, itu nggak boleh dicabut sama sekali karena memang udah nggak bisa nolong lagi karena sangat-sangat parah kayak gitu Mas. Tapi kalau yang masih bisa untuk mencari Produktif lah. iya, yang masih produktif, yang masih bisa untuk disembuhkan sendiri, tidak mencari pertolongan lain selain yang AES ini gitu loh. Selain menggunakan BPJS ini gitu. Akhirnya apa? Ketika dicabut dan hilang, Iya. kayak gitu loh Mas. 4-5 tahun yang lalu barangkali saya selalu menghimbau ke teman-teman terdekat saya tuh Kak. Udahlah kalau bisa jangan pakai BPJS. Kalau itu sama dengan kamu menginginkan sering-sering sakit. Gitu kan ya. Betul Mas. Terus termasuk itu apa? Kalau teman-teman yang dapat bantuan program keluarga harapan tuh kan di depan rumahnya selalu ditempel nih Keluarga miskin. keluarga miskin. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aduh, itu bener-bener ganggu banget Itu gak sih? afirmasi nggak sih Mas? Nah, Itu afirmasi loh. sekarang Harusnya buat saya orang kaya raya. Kebalikan, kalau orang dulu dianggap miskin marah kan. Iya, Mereka sekarang minta kan. dianggap miskin. Malah pengen dianggap miskin. Iya. Orang Balikan. zaman dulu kaya-kaya loh Mas. Dulu nggak mau, meskipun orang miskin dianggap miskin marah dia. Iya, Selama betul. dia masih mau bekerja dan lain sebagainya. Iya. Sekarang orang yang rumahnya gedong aja minta ditempel. Saya miskin gitu. Iya. Tapi menurutku itu lebih terhormat sih. Artinya lebih terhormat tuh ya gimana lagi ya? Ada yang lebih nggak terhormat lagi loh. Dan itu merusak merusak Islam loh. Sekarang iklan di YouTube dibanjiri sama Quran saya sobek-sobek. Mudah-mudahan kakak donatur melihat saya ini. Itu tuh memalukan Islam banget loh. Betul. Itu direspon dong, Kak Roma, ini kurang ngajar semua deh orang-orang itu. Jadi ngerusak Islam dari dalam tuh menurutku itu salah satu caranya. Sampai kemudian, kenapa ya umat Islam kok melarat-melarat semuanya ya? Iya. Kok miskin-miskin semuanya ya? Sampai gini dilakuin. Dia tuh pasang ad di YouTube tuh nggak murah loh. Mahal. Iya, kenapa Gimana? nggak ini untuk modal Quran ya? Gimana tuh? Logikanya gimana? Kelakuannya itu.
Ini Mas, frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Frekuensi tidak bekerja dengan moral. Mungkin dia merasa dia adalah superhero ketika dia bisa mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan dan dia kasih ke orang lain, tapi dengan cara yang salah. Kayak gitu loh Mas. Itulah kenapa ada yang hitam dan ada yang putih. Kalau menurut saya, cara dia itu sah. Tapi seharusnya dia melihat titik baliknya ini, dampaknya ke 5 tahun ke depan, ke 10 tahun ke depan ini apa. Dan ini orang-orang yang melakukan iklan seperti itu, mereka tuh orientednya itu ke keuntungan kalau menurut saya. Benar-benar kepada keuntungan. Kenapa? Karena diulang-ulang skemanya. Diulang-ulang skemanya. Karena jujur ya Mas, saya juga punya foundation tentang beras. Dan saya tidak mengulang-ulang ngomongin tentang beras. Saya cuma bilang terima kasih kalian telah memberikan hadiah di live saya. Seperti yang kalian tahu 100% hadiah di live saya. Bahkan ketika kalian memberikan TikTok University, itu adalah 100% milik Allah Subhanahu Wa Taala yang akan saya distribusikan untuk beli beras. That's it. Nggak diulang-ulang kita miskin, saya belikan beras, tolonglah ini, tolonglah itu. Nggak mau. Karena mereka itu tidak miskin, mereka itu hanya butuh bantuan. Mereka itu tidak semenyedihkan itu. Mereka sedang diuji. Dan belum tentu kita yang kaya ini jauh lebih mulia daripada mereka yang sedang diuji. Gitu loh Mas. Kalau menurut saya. Dan benar kata Mas Hendranya. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan iklan itu, hati-hati loh. Itu bawa-bawa agama loh. Kalau dampaknya dari kita, is okay. Tapi kalau misalnya Allah nggak suka gimana? Tapi ya kita serahin lagi. Ya mungkin dia ngiranya, Tuhan masih cuti kok gitu kali ya. Padahal banyak loh Mas, orang yang Islam tuh melintir semua loh Mas. Jujur aja, yang ikut kelas kaya tuh yang banyak ya orang Muslim yang dari Aceh. Padahal itu nggak murah loh Mas. Nggak murah, online kayak gitu harganya, ya mau-mau aja kayak berapa online sekian, berapa online sekian, Dan itu rata-rata ya Muslim semua. Terus kenapa iklannya semua yang Muslim miskin semua? Aku juga nggak tahu. Iya, mental sih ya. Siapa nih orang yang ngambil keuntungan dari sebegitu? Habis ini di komen nih. Itu miris banget loh, serius. Dan itu masif banget. Ya, masif banget iklan itu. Dan mirisnya kan anak-anak memang yang tidak mampu dijadikan model itu. Dieksploitasi atau apa namanya itu ya. Itu nggak ngelanggar KPAI atau apa ya? Kalau dikit-dikit kan KPAI, perlindungan anak, tapi itu kok enggak gitu loh. Karena bawa agama Mas. Biasanya kalau bawa agama itu kalau nggak diserang ya dibela. Kayak gitu. Kalau nggak diserang ya dibela. Bahkan ada orang kan yang jual air doa. Itu saya dukung sih Mas. Dalam 2 hal. Apa? Pertama itu afirmasi. Kedua, ya itu kan bisnis. Kan saya udah bilang, permainan frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Itulah kenapa Allah selalu kasih ada dosa dan pahala. Jadi hati-hati. Perhatikan, kita mau banyak dosanya atau mau pahalanya. Mana nih? Jadi dosa ditanggung masing-masing. Nah, Roma, aku pengen sedikit masuk ke tabel ini, teori kesadarannya Hawkins ya, yang force dan power gitu. Oke. Seberapa besar kemudian saat kemudian kita berada di force itu, apakah kemudian memang benar-benar ya usaha apa aja gagal, punya istri baru menikah bertahun ditinggalkan, atau macam-macam kasus ya, karena force itu kan rasa takut, rasa tidak layak, rasa malu yang hampir mendominasi 24 jam hidupnya sehari-hari, itu memang benar-benar akan tercermin dalam realita gitu. Iya. Nah, cuman kadang kan bagi teman-teman yang masih pemula dan belajar gitu kan, butuh gimana sih Kak Roma caranya pelan-pelan yang realistis, yang mudah dikerjakan supaya bisa segera naik dari force menuju power gitu. Gimana Kak Roma? Merasa layak, merasa hidup penuh cinta. Baik. Jawaban yang saya akan berikan itu sederhana. Mungkin saking sederhananya teman-teman tidak akan percaya. Yang sering saya lakukan itu jurnal. Di video-video saya sebelumnya juga saya mengucapkan bahwa siapapun yang tidak memiliki impian tidak akan memiliki tangga untuk bisa level up. Yang pertama, pilih mimpi. Who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi siapa? Who are you? Karena begini, orang-orang yang memiliki rata-rata ya, orang-orang yang memiliki
Pertama, pernikahan yang gagal, bisnis yang gagal, itu pasti keluarganya pernah mengalami hal tersebut. Dan ini terjadi di depan matanya. Sehingga dia ngerasa, oh rumah tangga itu harus hancur ya. Oh rumah tangga itu ternyata sulit ya dijalani. Oh ternyata kayak gitu ya sulitnya berbisnis. Ini akan tertanam mas. Karena identitas lama ini berasal dari, pertama, didikan orang tua. Mohon maaf para orang tua, didikan orang tua. Kedua, lingkungan sosial. Ya. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, apa yang dia alami dan apa yang dia pelajari selama dia hidup. Ya. Yang paling krusial adalah keluarga. Kalau di dalam keluarganya ini selalu meributkan tentang uang, selalu meributkan tentang apa sih namanya? Percintaan, orang tuanya tidak harmonis, bisnisnya gagal. Ini akan tercermin mas di masa depan. Dan bagaimana cara merubahnya seperti pertanyaan Mas Hendra? Pertama itu adalah jurnal. Saya selalu mengungkapkan jurnal. Lakukan jurnal. Kalau kamu mau tahu secara lebih detail, kamu bisa ikut ke seminar kita, Level Up, ada di sini nih. Oke? Dan kalau misalnya kamu mau yang Kak Roma belum ada duitnya atau gimana, ya silahkan kamu beli dulu e-booknya, kamu pelajari. Kalau hati kamu sudah mantap, kamu masuk ke dalam seminar kita, ya nanti saya jelasin, saya bantu. Kalau mau berubah, kalau nggak mau berubah, ya nabung dulu kesadarannya, oke? Insya Allah pasti ada rezeki. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi. Ini saya akan kasih clue ya. Kenapa saya selalu bilang afirmasi itu harus dilakukan ketika kamu mau tidur dan ketika kamu mau bangun. Ini selalu saya lakukan. 15 menit. Ya, kenapa? Karena ketika di saat yang berdua ini, alam bawah sadar kita itu sangat-sangat terbuka, Mas. Untuk ditulis ulang. Jadi ketika kamu mau bangun tidur, jangan mengeluh. Kerja lagi males banget. Jangan. Sayang banget. Sayang banget. Ketika kamu bangun tidur, imagine. Wow, ya Allah ya Rabbiku enak banget dapat 5 juta ya Allah. Dari mana ya? Bodo amat gak tahu dari mana. Mikirin lagi 5 jutanya buat apa ya? Oh jalan-jalan, buat ini, buat itu. Pikirin aja yang baik-baik baru bangun tidur tuh. Oke? Terus ketika mau tidur, ya, maafin dulu siapapun yang nyakitin kamu. Bayangin lagi, wah enak kali ya dapat bisnis kayak gini. Untungnya segini, beli ini, beli itu. Masya Allah ya Rabbi tabarakallah. Terus baca doa tidur, kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya Kak Roma, hubungan rumah tangganya hancur berantakan atau gimana, lupakan dulu. Jangan sampai kamu tidur dalam keadaan kamu marah. Jangan. Karena besoknya energi kamu akan drain. Jatuh. Oke? Lihat. Ini aja tuh isinya udah banyak ya. Apalagi kamu ikut seminar. Silakan teman-teman join tanggal 6 Maret ya. Yang mau ikut belajar langsung sama Kak Roma. Ya, betul. Nah, yang terakhir Mas. Apa tuh? Berani guys. Berani. Berani. Tidak akan ada yang berubah di dalam hidup kita. Tidak akan berubah nasib seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Kamu jatuh, gagal, naik lagi. Kamu jatuh, gagal, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Sampai Tuhan berkata, nak waktunya kamu kembali. Kembali untuk menjadi raja yang sesungguhnya gitu loh Mas. Jangan pergi kembali ke alam bakar. Ya Allah ya Rabbi. Mas Hendra aja jahat. Oh ya, nama acaranya besok seminarnya apa? Level up energi. Level up energi. Ya, level up energi. Merubah hidup dengan level up energi. Betul, merubah hidup dengan ya. level up energi, monopoli diri menjadi raja. Mantap jiwa. Oke, bukan raja di hidup orang, tolong. Raja. Di hidup kamu. Raja Solo. Raja Jawa. Oh, udah ada Mas. Oh, ada ya? Iya, udah ada. Saya akan bekerja keras mati-matian gitu ya. Aduh. Untuk siapa Mas? Untuk Dirinya PSI. sendiri. Oh, untuk PSI. Baik. Ya, kita doakan yang terbaik ya Mas. Iyalah ya. Gimana Kak Roma, cara letting go yang benar itu seperti apa? Letting go. Letting go. Oh, ini sempat viral nih Mas. Ngomongin soal cinta. Iya. Ya. Terus ada yang bilang kayak gini, enggak, di saya nggak kayak gitu. Saya malah diblok katanya. Terus banyak tuh Mas, mereka bertengkar kayak gitu.
ini Kak nggak akan connect sama orang yang nggak tulus. Ini cuma dilakukan oleh orang-orang yang tulus. Melakukan cinta sampai sebegitu tumpahnya, sampai cintanya habis Mas, lalu dia bisa move on. Oke. Nah, ada yang salah paham Mas. Ketika kan saya bilang tuangkan tangki cintanya Mas, ya, dia mengartikannya dengan cara yang aneh Mas. Saya nggak ngerti. Dia bilang, saya udah ngasih tubuh saya, saya udah ngasih harta saya, saya udah ngasih semuanya. Ketika kita pacaran, terus saya ditinggalkan. Dalam hati saya ya Mas, kamu ngapain? Kamu ngapain? Ngasih cinta itu bukan dengan memberikan tubuh gitu loh Mas. Bukan. Kayaknya ada yang salah paham di situ loh Mas. Ini saya lurusin ya teman-teman semuanya ya. Ketika kita ingin move on, letting go, ya, tuangkan isi cintanya. Tuangkannya itu seperti apa Kak Roma? Pertama, di garis bawahi, never ever giving your body. Jangan pernah memberikan harta berhargamu satu-satunya untuk yang bukan suamimu. Oke? Oke? Garis bawahi, bold. Oke? Itu yang paling bold. Jadi berhenti komen yang aneh-aneh di situ. Terus, yang kedua adalah kalau dia ngeblok kamu, ya, dan kamu tidak bisa mengungkapkan rasa cinta kamu tuh, pergi ke tempat-tempat yang pernah kamu datangin bersama dia. Sambil makan, sambil nangis bodo amat. Ya, aduh enak banget ini dulu kemarin makan di sini barengan. Aduh ini enak banget kemarin makan ini barengan. Nikmati sampai kamu jenuh, sampai kamu bosan, sampai kamu merasa kayak kok aku tolol ya. Oh kayaknya udah enough deh. Oh kayaknya udah selesai deh, kayak gitu. Itu tangki cintanya harus dituang kayak gitu loh Mas. Bahkan ada orang yang dia pura-pura lupa sama perasaannya, tangki cintanya ditutup bukan dituangin, akhirnya ketemu lagi di masa depan, terjadi perselingkuhan. Itu makanya banyak banget tuh Mas, orang yang belum move on, terus dia ketemu orang lain, terus ketika datang lagi yang masa lalunya, itu menjadi Masya Allah tabarakallah jadinya. Kayak gitu. Jadi lebih baik dituangkan dulu tangki cintanya sebegitunya. Yang ketiga, kalau orangnya masih ada, pepet terus. Pepet sampai kamu hati kamu puas gitu. Pepetnya kalau dia ilfil gimana Kak Roma? Kamu gimana cara deketin sampai dia ilfil? Ada yang komen gitu Mas. Bang Yo, Ini aku juga apa sih? Kalau dia ilfil, kita lihat dulu, kita ngedeketinnya gimana sih Mas sampai dia ilfil kayak gitu. Misalnya, kita deketinnya, ucapin aja selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini hari kamu bagus ya. Hari ini rezeki kamu luar biasa. Udah, sampai di situ aja. Jangan tanya-tanya, kenapa kamu gak balas? Kenapa kamu gak nelpon aku? Kenapa cinta aku tidak kamu balas? Enggak. Kita kan mau nuangkan cinta, bukan minta balasan. Iya betul, sama kayak gitu ya Mas ya. Terus ketika kita ada rezeki nih, ya kita mau ungkapkan cinta. Hey, aku lagi ada rezeki nih, kamu mau ketemuan nggak biar aku traktir? Misalnya kayak gitu ya. Tapi ingat, melakukan yang 3 hal ini harus dibarengi dengan self love. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencintai dirinya sendiri Mas. Jadi tahu batasan. Nah orang-orang yang tidak ada batasan, kamu cinta sama aku, ayolah ke Oyo. Nah, berarti sering dapat orderan ke. Mohon maaf. Nggak waktu Gojek dulu loh. Enggak. Enggak. Nggak pernah. Enggak. Saya akan dengan gamblang menolak. Bukan menolak lagi, saya akan bentak, saya akan tampar mungkin. Loh, menolak orderan ke Oyo kenapa ditampar? Kan dapat uang dirimu. Bukan Mas, kan ngomongin soal ini. Gojek. Mana nih Mas? Dulu kan sempat punya kerjaan. Enggak, dulu kan katanya kan sempat jadi ojol kan. Otak saya udah ke negatif nih. Bentar, saya lurusin dulu. Soalnya tadi saya ngebahas ke arah situ, jadi saya lurusin dulu bentar. Dulu kan maksudnya ngantarin. Enggak pernah Mas. Kecuali ngantar makanan. Kalau ngantar orang nggak pernah. Mereka akan satu ciri khas mereka itu mereka gimana ya bilangnya? Pernah nggak ya? Saya ingat dulu Mas. Nggak pernah, hampir nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Soalnya saya cuma berhenti sampai jam 5 sore. Oke. Saya narik dari. Tapi yang namanya orang kebelek kan nggak ngitung jam kan, jam berapapun kalau kebelek ya Mas kebelek. Roji, saya tuh belum menikah Mas, jadi saya nggak ngerti. Ini ada pertanyaan nih. Apa. Kan belum menikah. Lah gimana kalau ada peserta kelas? Kak, gimana sih
aku tuh pengen ikut kelas kakak biar cepet dapat jodoh. Yang ngajarin udah dapat jodoh. Karena- Nah, itu. Nah, itu jawabannya saya bukan gimana? tidak dapat jodoh ya Mas ya, Iya. banyak yang lamar, tapi saya yang nggak mau. Oh, oke. Kenapa saya nggak mau? Ya karena saya belum mau. Oke. Bukan menolak rezeki ya Mas ya, bukan. Tapi saya ngerasa Kriterianya terlalu tinggi paling ya? bukan Mas. Bukan apa? Belum gini loh Mas. Saya tuh mungkin ada tipe juga ya Mas ya. Mungkin karena saya Capricorn ya. Hmm. Jadi saya cuma bisa menikah sama orang yang saya sukai. Jadi kalau saya melihat seseorang, wah, beneran loh Mas. Saya tipikal orang yang saya yang pepet gitu loh Mas. Oh. Ini sudah berharap nih. Mudah-mudahan saya Dari tadi ketawa terus ya. dari tadi semangat sendiri. Enggak, tapi gini, kalau misalnya dalam relationship gitu, Kak Roma gitu, kadang kan orang tuh semakin dikejar, Iya. itu kan semakin kemudian orang itu menjadi tidak menarik di hadapan kita. Siapa yang bilang Mas? Nah, Semua yang saya deketin mau tuh. ketika kemudian banyak sih orang yang punya prinsip, semakin kemudian cewek itu ngejar tuh semakin kurang menarik gitu. Baik. Banyak yang kayak itu banyak. Terus misalnya dalam konteks bekerja juga, dalam Islam misalnya diajarkan bekerjalah kamu seolah-olah besok itu sudah nggak ada kesempatan untuk bekerja lagi atau Iya. hari terakhir atau apa namanya gitu. Sementara dalam ilmu pengembangan diri, ilmu vibrasi gitu, makin kemudian kita tidak berharap, makin kemudian kita bisa letting go, itu justru semuanya bisa mudah terjadi. Nah ini Baik. kan paradoks. Baik. Nah, kapan kita ini harus kemudian ngambil state untuk kemudian memukul, menyerang, dan kapan kemudian kita harus melepas, bertahan tuh gimana? Mutusinnya itu gimana? Wah, ini ilmunya udah luar biasa ya Mas ya. Ini tentang cinta dulu ya. Soalnya begini, ketika saya mengejar seseorang, saya udah letting go. Dari awal saya udah letting go Mas. Oh, oke. Dari awal saya udah tahu, kalau lu pilih saya, kalau kamu pilih saya, alhamdulillah. Kalau kamu nggak pilih saya, kamu yang rugi. Dalam pikiran saya, Masa depan suram gitu ya. Pilih. ya, dalam pikiran saya kayak gitu ya Mas ya. Dalam pikiran saya, nggak tahu orang lain kayak gitu. Dan ketika saya mendekati dia, bukan seperti, ayo pilihlah aku menyukaimu. Enggak kayak gitu. Dekatnya nggak kayak gitu. Jadi dekatnya itu pelan. Jadi selangkah demi selangkah. Tapi saya juga mengejar mimpi saya juga mengejar langkah saya kayak gitu loh Mas. Ibaratnya saya cuma bilang secara berbisik, hey, ada aku loh di sini. Hey, aku ada loh di sini. Secara pelan, halus, kayak gitu loh Mas. Dan ketika dia mulai memanfaatkan saya akan narik diri. Dan ketika dia butuh saya akan masuk. Jadi tarik ulurnya kuat Mas. Kayak gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya tentang bagaimana mendapatkan jodoh Kak Roma, saya bisa kasih tahu kenapa Mas. Karena banyak banget peserta-peserta yang melakukan sesi private kayak gitu, itu kan mereka cerita tentang pernikahan. Yes. Iya. Jadi ada sedikit baik lebihnya itu saya catat dan saya pelajari. Seperti yang saya pernah kasih tahu bahwa kecerdasan yang saya miliki adalah membaca pola. Semoga Allah memudahkan saya untuk membaca pola ke depannya karena ketika kita mengakui pasti Allah uji. Semoga Allah mengizinkanku di masa depan seperti itu lagi kayak gitu. Karena ketika kita bilang Mas, makanan yang itu enak, kita bawa orang nyoba makanannya zong. Ya Mas ya. Ya. Makanya saya ucapin semoga Allah mengizinkan saya membaca pola lebih baik di masa depan lagi. Oke. Kayak gitu. Oke. Itu untuk yang nomor 2. Aduh, kalau percintaan kayaknya bakalan panjang banget ya Mas kalau saya Seru. rinci. Skip lah ya. Iya. Tapi mungkin nggak Mas, pekerjaan wanita karir itu atau wanita karir itu malah jauh dengan jodoh ya? Hah? Saya punya beberapa teman kan, itu Iya. karirnya nambah tapi jodohnya tambah nggak jelas juga gitu loh. Tapi teman kita yang jadi pejabat kayak gitu juga kali Iya. ya. Mungkin karena gridnya dia juga menyesuaikan kan. Menyesuaikan. Tinggi juga kan. Tapi sampai Kali. kapan Mas? Sampai saat ini kayak belum nikah itu. Iya. Apa nggak khawatir adem gitu atau gimana? Mending gak usah nikah. Tapi kenapa sih ya banyak loh orang-orang itu sekarang yang cerdas-cerdas, yang IQ-nya di atas rata-rata, itu justru malah menghindari pernikahan. Saya bukan menghindari pernikahan Mas, cuman belum ngerasa waktunya aja. Jadi Karena Kak Roma, bukan Kak Roma. nggak apa-apa, saya jelasin dulu. Saya nggak tersinggung, beneran saya nggak tersinggung. Karena memang saya yang dari awal nggak mau. Oke. Nanti aja. Saya tahu itu belum waktunya. Karena saya itu sangat-sangat percaya dengan intuisi saya. Saya berintuisi, bahkan ketika saya mau melakukan seminar juga, saya berpikir, intuisi saya itu bilangnya di tanggal berapa, mau di kapan hari, mau bagaimana. Itu saya percaya banget intuisi saya. Bahkan ketika saya mau melakukan bisnis, saya selalu bilang ke sahabat saya, Silva,
saya mau lakukan bisnis ini. Intuisi saya bilang kayak gini. Kayak gitu loh Mas. Dan ketika ada orang yang bertanya, kemarin baru terakhir ada orang yang nanyain, mau nikah nggak sama saya? Ada loh yang nanyain. Terus saya bilang, mohon maaf Bapak, saya nggak bisa. Temanku kuliah juga yang sekarang belum nikah juga nanyain kamu, tapi langsung aku jawab, kamu bukan grade-nya, bukan levelnya dia. Serius, demi Allah. Mas, aku mau dong kenalin dia narasumbermu itu. Sumpah serius. Kak, kamu bukan tipenya dia, sorry. Ini mesti nonton orangnya. Kangku tuh ada yang lagi apa tuh namanya, suaminya digondol siapa nggak tahu gitu ya. Kasih aja. Kasih aja. Ini clip on-nya mau aku kasihkan ya. Maksudnya kayaknya bakal banyak hal yang perlu ditanyakan langsung, dan aku rasa relate, terhubung gitu ya. Karena dari tadi bener dari tadi. Kasih aja. Astagfirullahaladzim. Silakan Ibu kalau saya mau bertanya silakan. Namanya Bu Ina. Baik Bu Ina. Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam. Roma, salam kenal. Salam kenal Ibu. Senang bisa bertemu langsung. Masya Allah saya juga. Cantik, pintar, Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Kak Roma, Ya. ada yang ingin saya tanyakan. Baik. Jadi gini, tadi pas Kak Roma cerita yang ada, Kak Roma, Mas Hendra cerita yang si suami ditinggalkan istrinya, Oke. suami ditinggal istrinya. Oke. Ini kebalikannya. Oh. Istri ditinggal suaminya. Karena Digondol garangan. Setiap berantem, Berantem. setiap Cekcok ya. cekcok itu Ya. si suami selalu meninggalkan rumah gitu loh. Oh, oke. Dan si istri ini harus merayu untuk pulang, minta maaf baru dia mau pulang. Dan ini terjadi bukan sekali dua kali. Ya. Dan pada akhirnya terakhir itu si istri udah Enough. udah capek gitu, Oke. karena kan sudah udah berusaha untuk meminta balik, minta maaf, tapi ternyata kemudian ya kayak mohon maaf ya, si suami merasa di atas gitu. Lu yang butuh gue Oke. ngapain gitu loh. Terus akhirnya enough gitu loh. Oke. Ayo udah terserah lo dah gitu. Oke. Akhirnya ya sudah. Akhirnya dengan tenang, maksudnya ya udah, akhirnya si istri menarik diri nih. Oke. Dengan kan karena udah ada anak ya. Iya. Kan awalnya berpikir ini rumah tangga udah belasan tahun ada anak. Jadi kita berpikir ke anak kan, karena mental anak juga pasti kena gitu loh. Dan pada akhirnya karena enough ya balik ke belakang, ya sudahlah. Maksudnya mundur menenangkan diri, alhamdulillah bisa tenang. Dan 4 bulan kemudian datang dengan bicara, maafin saya sudah mau mengurus. Dan ya si istri oke ya sudah, mau bagaimana lagi gitu. Iya. Seperti itu. Itu Oke. bagaimana tuh Kak kalau Bagus. memang sudah Alhamdulillah dong. looping terus, kan berulang polanya seperti itu ya. Bentar, gitu. ini belum bercerai Ibu. Belum. Karena dia itu mau ngurus, yang mengurus dia gitu. Dia yang mau ngurus. Bukan maksud saya itu. Apakah ini Ibu yang ngalamin? Iya, saya sendiri yang ngalamin. Apakah Ibu sudah siap? Saya waktu dia datang ke saya bicara itu, saya terus dia minta maaf. Ya udah, terus gitu. Apakah ada peringatan? Maksudnya peringatan gimana? Harus. Itu orang pasti sangat dekat dengan ibunya, right? Ya kan? Sama saya. Bukan. Oh. Oh ya, sangat dekat dengan ibunya. Ya. Apapun yang Itu sifat perempuan. ibunya Ya. katakan, it's okay gitu. Oke, Ya. aku lakukan gitu. Sebenarnya Bapak ini orang yang baik. Hanya saja dia itu lebih terinfluence sama ibunya daripada ayahnya. Sehingga sifatnya jauh lebih melekat dengan seorang perempuan. Betul. Kayak gitulah Ibu. Dan di sini Ibu harus menjadi seorang perempuan, bukan menjadi seorang laki-laki. Ketika dia datang meminta maaf, kasih kata-kata yang tegas. Kamu adalah seorang laki-laki. Saya akan memberikan kesempatan hanya 2 kali.
Satu kali ini saya maafkan. Jika nanti ini terulang kembali di kedua kalinya, sebagai laki-laki, ibu harus selalu mengungkapkan sebagai laki-laki. Sebaiknya kamu yang berpikir, bukan saya. Paksa dia, kayak gitu Mbak. Dia datang ke saya, Iya. itu Iya. bilang mau ngurus, sudah dipersiapkan. Iya, makanya tadi saya nanya, ibu, apakah masih lanjut atau mau bercerai? Tergantung dia kalau saya. Gak apa-apa, kalau mau bercerai silahkan aja. Dia akan mengulangi pola yang sama, ibu Iya. nggak usah khawatir. Iya. Ketika dia nanti menikah lagi, Iya. kecuali dia menikah sama orang yang kayak saya ya, Iya. yang enggak maksudnya yang Iya, tegas iya. kayak gini. Paham. Sekali dia kayak gitu, langsung melayang surat cerai, cerai aja, nikahi sama mama kamu, kayak gitu. Nikah aja sama mama kamu, ya. Ngeri. Iya, Karena gini loh, ibu ya, kita sebagai perempuan ya, kita harus jadi perempuan, bukan jadi seorang laki-laki. Iya. Kalau nggak bisa jadi laki-laki, ya nggak usah menikah. betul. Nah, tapi kan kita nggak bisa. Kita kan berbicara di case ibu. Kalau dia memilih untuk meninggalkan ibu, maka biarkan. Asal bukan ibu yang meminta cerai. Iya. Dia yang meminta, silahkan. Tapi ketika nanti dia mau balik, jangan terima lagi. Jangan terima, enough. Kayak gitu, cukup. Perjalanan saya dan kamu cukup sampai di sini. Segala kasih sayang dan cinta sudah saya ungkapkan dari cara kamu bulak-balik seperti seorang wanita. Itu ibu harus ditekanin kayak gitu. Yang ngambek, merajuk ya maksudnya. Iya, merajuk. Merajuk itu sangat identik dengan seorang wanita. Itu sebelum pisah ibu harus omongin ya. Biar nanti, tapi nggak usah deh, balas dendam sama yang kedepannya. Iya, betul. Gak usah diamin aja. Kecuali dia mau ngajak rujuk, baru ibu jelaskan siapa dia. Tapi kalau dia nggak mau rujuk, diamin aja. Biar aja dia berputar-putar di situ. Karena dia dekat sama ibunya tuh dekat banget, sama kakaknya juga dekat banget. Oh my God. Buat laki-laki yang ada dalam ruangan ini, kalian boleh dekat sama ibu kalian, kalian boleh dekat sama kakak kalian, tapi jangan di copy paste sifatnya. Kalian itu adalah seorang laki-laki. Karena dia pernah selalu ngomong gini Kak Roma. Terserah ya, nggak tahu ya dia menonton apa enggak ya, terserah. Baik ini. Yang bikin sukses saya seperti ini sekarang ini adalah keluarga saya. Baik. Gitu. Doanya itu Baik. doa mereka gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Alhamdulillah dong. Iya. Kalau dia berpikir kayak gitu ya Bu ya. Iya, Kasih aja, iya. iya silahkan, saya bilang gitu. Tuh. Monggo, saya bilang gitu. Itu anak kecil, kita nggak butuh berdebat sama anak kecil. Iya, ya ibarat kata anak kecil yang terjebak di Tubuh dewasa. tubuh orang dewasa seperti itu. Iya, ini sebenarnya menyedihkan sih Bu ya. Iya. Sebenarnya kita kasihan sama dia. Iya, Apalagi nanti ya Bu ya, kalau misalnya nih anak ibu nggak dapat sosok ayah, ini akhirnya akan berulang ke anak ibu. iya, makanya saya tidak mau seperti Anak ibu ada laki-laki? ada yang kecil. Oke. Selalu ibu harus ulang-ulang ya tentang kayak gini, selalu bisikin. Kamu tidak boleh memiliki sifat perajuk seperti ayah. Iya, Laki-laki itu harus seperti ini, harus seperti ini. Ibu ini butuh untuk dilindungi. iya, Jadi ibu bisa deketin dia kepada entah pamannya, tapi dijaga ya Bu ya, karena sekarang Iya. orang-orang pada aneh-aneh otaknya. iya betul. Jadi dideketin sama yang sosok laki-laki. Kayak gitu. Tapi ibu tetap harus menjaga karena banyak banget pedofil. Iya Iya, betul. kita harus Kak jaga. Roma. Saya harus hati-hati banget tuh Mas. Sekarang semuanya orang gila. Betul. Itu kan tadi kan anak kecil yang terjebak Di tubuh Di orang tubuh dewasa. orang dewasa. Iya. Gimana kalau wanita yang terjebak di tubuh pria? Hah? Oh, I see, lawan arus. Iya. Gimana caranya memutus itu? Baik. Bentar Mas. Bisa nggak? Ini ngomongin LGBT lagi. Nggak, pertanyaannya Enggak kan? bisa nggak? Enggak kan? Kalau kita jangan ke arah situ dulu ya Mas ya, nanti dihujat lagi kayak kemarin. Jadi kalau ada perempuan yang terjebak di Tubuh laki-laki. bentar, bencong maksudnya. Maksudnya itu yang kewanita-wanitaan kayak gitu Mas. Feminisme. Feminis. Feminisme. Ini punya potensi apa enggak? Enggak kan ya? Oh maksudnya melambai kali. Oh, Kak melambai. Roma. Kak Roma. Enggak aman sih ya. Baik. Maksudnya baik. melambai. Tapi aku khawatir. Aku nanti gak mau nikah Mas. Ini kan meden-meden. Mumpung belum, Oh, ini. Belum ketemu aja Mas. Nah, yang belum. bikin Sih. kayak gitu. Sama, saya juga belum ketemu ketika saya lihat, oh ini jodoh saya nih. Kayak gitu.
Jadi Terima kasih ya Kak Roma. oh iya Ibu. Tadi Mas Hendra jadi nggak sih pertanyaannya? Jadi dong. Oke. Ini sebenarnya kalau di breakdown agak panjang ya Mas ya. Ini pasti ada yang namanya pengaruh dari keluarga. Entah dia dibesarkan penuh oleh keluarga perempuan, ibunya, bener ya. kakaknya, neneknya. Langsung lirik aku deh Kak, bener Iya. kan? Tapi contoh yang paling dekat itu Mas tahu ya Syahrul kan? Iya. Dia itu dibesarkan penuh oleh ibunya, kakaknya, dan neneknya. Tapi dia tidak melambai. Karena kakaknya, ibunya, dan neneknya itu membuat dia menjadi tulang punggung keluarga. Mereka secara terarah mengarahkan si Syahrul Khan ini harus menghidupi mereka. Sarukan penyanyi India itu. Iya betul. Kalau di searching itu tuh dia bilang saya itu keluarganya kebanyakan perempuan. Ada kan artis juga yang dia tumbuh karena kebanyakan saudaranya perempuan sehingga dia menjadi melambai. Iya. Karena dia tidak dituntut untuk menjadi seorang laki-laki. Karena laki-laki itu identik dengan tanggung jawab ya Mas. Bener juga. Itu lo manduk-manduk terus dari tadi. Iya bener juga. Aku mau ini apa Kak? Kenapa tuh Mas? Tak sekat dulu. Oh, Kan oke. ini. Kalau apa? Itu kan kalau Deketin mereka gitu. di lingkungan, maksudnya didikan wanita ya, Betul. Kak. Tapi kalau gimana kalau kasusnya kalau dia itu udah ada sifat feminimnya itu dari waktu dia kecil. Misalnya senang main boneka Nah. makanya cewek, masa-masaan. tangga, kayak gitu gimana? Bahkan itu sebelum apa ya? Maksudnya kayak Masih udah dari ada kecil ayah juga. ya masih ada sosok pria lah. Emang salah ya main boneka? Enggak sih. Enggak, maksudnya udah ada sifat Iya, feminimnya saya itu juga dari punya kecil. kenalan kayak gitu Mas. Dia juga suka mau main boneka. Bahkan ketika dia dewasa, masih kecil, dia bilang dia ingin jadi tukang salon. Ada kenalan saya seperti itu Mas. Ketika sekarang dewasa pun dia masih sedikit anggun, tapi tidak melambai ya. Anggun itu dalam sifatnya ada laki-laki Mas, yang pembawaannya itu memang lemah lembut. Kayak gitu, lemah lembut, tapi masih tetap harus dicekokin dengan kamu suka wanita, kamu suka wanita, kamu suka wanita, kayak gitu. Oh. Suka wanita apa gimana? Dia kalau ngobrol sama cewek nyambung banget, enak, nyaman semuanya cewek-cewek ngobrol. Gak apa-apa Mas. Jadi kalau menurut saya itu ya di dunia ini kan magnet ya, Iya. S dan U ya, biar bisa mereka kayak gitu. Kalau Mas merasa kromosom X-nya jauh lebih banyak daripada kromosom Y-nya, cari perempuan yang bisa menutup kekurangan itu. Jadi nggak usah mencari yang lemah lembut enggak. Kalau Masnya lemah gemulai, misalnya buat laki-laki dalam ruangan ini agak sedikit feminim, carilah perempuan yang sedikit agak maskulin, biar dia bisa klep kayak gitu. Karena kita nggak bisa maksa Mas. Kalau kita terlahir seperti itu, ya udah terima aja. Carilah yang menjadi selera kita, yang cocok sama sifat kita, jangan dicari ke laki-laki. Tapi ya Born kita this serahin, way. semoga Allah memudahkan kita. Bagi siapapun yang mengalami itu, dimudahkan langkahnya, dimudahkan pikirannya, hatinya. Ya semoga Allah memudahkan ya. La haula wala quwata illa billah. Ya Mas ya, saya sengaja ngucapin kayak gini biar saya tidak diuji dengan hal yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah tuh di sebuah panggung dia perempuan pakai cadar. Dia bahkan mengaku kalau masuk ke toilet wanita tuh dia merasa nggak nyaman gitu. Dan dia juga nggak bisa menentang ini, gitu. Emang dari dulu kayak gitu. Dia perempuan. Tapi bener-bener dia masuk toiletnya wanita tuh merasa nggak nyaman. Apakah Nah. dia ada kromosom Y-nya Mas? Nah, kan itu. ada intersex juga kan? Iya bisa jadi sih. Ada orang yang intersex gitu. Tapi kalau kayak gitu, Enggak, tapi menariknya dari Kak Roma tadi kan perlu kan dicekokin, afirmasi terus. Iya. Karena kalau kemudian itu nggak mencoba untuk pelan-pelan di ini kan ya akhirnya iya. Rebini community. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu, karena saya juga dulu tomboy ya Mas ya. Iya. Saya ngerasa kayak saya lebih nyaman pakaian laki-laki kayak gitu. Kelihatan. Iya, karena memang bapak saya kan dibesarin oleh seorang laki-laki, ayah saya kayak gitu. Karena ayah saya di rumah, mama saya yang bekerja kayak gitu. Jadi ketika saya ada di fase itu saya tidak melawan Mas.
saya nikmatin. Hmm. Saya potong cepok gitu. Iya. Saya pakai pakaian laki-laki sepuas saya. Sampai di titik mana saya ngerasa kok aku cantik ya? Kok kayaknya aku lebih cantik dandan ya? Sampai saya puas iya, menikmati itu, iya. Mas. Ketika sudah puas masaknya, saya udah tidak ada penyesalan, tidak ada lagi ingin dandan kayak cowok, ingin dandan kayak gini, enggak ada. Karena itu hanya fase, saya habisin fase itu. Jadi tidak saya tentang. Mungkin butuh waktu aja kali ya. Nah, itu betul sih. Mas. Bener. Nikmatin aja waktunya. Oke, sip. Mau dandan kayak gitu, silahkan. Tapi jaga baik-baik perasaan. Jangan sampai kita dandan seperti itu, lalu kita ya melakukan apa yang laki-laki juga lakukan gitu loh, Mas. Kayak Yang penting jangan live TikTok sambil lipstikan gitu ya. Itu sih nggak boleh kalau itu ya. Nggak boleh. banyak loh Mas yang udah puas gitu, artis-artis yang udah puas nyamar jadi cewek misalnya. Terus lama-lama kan dia menikah sama cewek juga. Iya, kayak Aming gitu. Iya, udah puas, udah selesai dia nikah. Oh iya. Kayak gitu. Keren banget ya paradigma dari Kak Roma ini. Masya Allah, tabarakallah, amin. Iya. Semoga membantu ya. Nikmatin aja Mas. Nanti juga bakalan ketemu sama jodohnya. Cari mana yang bisa mengekang yang kayak gitu. Lagian masih sangat muda sih, ngapain bahas Iya. jodoh gitu. Ya, who knows Mas, kan ada orang yang nikah umur 16 tahun loh. Tapi kok banyak ya yang di live TikTok kok, kenapa sih wajahnya Mas Roji kenapa nggak dibuka nih biar kelihatan lebih terang. Nah, Masya Allah. Nanti dikira tukang ojek lagi. untuk anak-anak muda, Kak Roma, Iya. apa sih 3 kebiasaan kecil yang mungkin ketika itu dilakukan justru akan membuat mereka miskin seumur hidup dan nggak bisa membahagiakan orang tuanya gitu. Kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang itu justru akan Baik. menjadikan dia sampah masyarakat gitu. Mental block Mas. Hmm. Mental block. Sekali lagi saya ulangi, mental block. Mental block ini dalamnya juga ada fixed mind. Oke. Sudah terkunci. Allah, apa itu LOE? Cukup sholat 5 waktu udah selesai. Iya, saya tahu. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Ini berbeda. Ini ngajarin kita tentang bersyukur. Bersyukur ini banyak jenisnya. Dan kalau kita bisa lakukan dan dapat hadiah yang lebih luar biasa dari apa yang kita dapatkan, kenapa enggak? Kan ini tentang bersyukur gitu loh Mas. Kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita hanya ingat Allah dalam setiap langkah kita. Iya. Dan yang kedua, pelitnya minta ampun. Pelit gitu loh Mas. Dia nggak mau tumbuh, dia nggak mau merasakan suatu hal yang baru, dia nggak mau memberi kepada orang lain, udah bertumbuh-tumbuh di situ-situ aja. Tapi berharap yang lebih. Oh, itu Kayak benar. gitu. Mana bisa? Iya. Kalau kamu mau dapat lebih, kasih lebih. Nah, aku pernah satu kelas 400 orang lebih ya. Saat itu ketika mentornya bilang, ya mana mungkin kamu akan bisa dapat lebih kalau kamu nggak pernah mau ngasih lebih dulu gitu. Pancing dulu gitu. Iya Mas. Jangan pelit dulu, minimal belajar itu gitu loh. Dan Iya. itu lagi-lagi nyali Kak. Nyali Itu Mas. butuh nyali, butuh keberanian gitu. Betul sekali. Dia pelit sama langkahnya gitu loh Mas. Nggak mau nyoba gitu loh. Nanti gagal. Emangnya kalau gagal kenapa? Iya. Kalau gagal memangnya kenapa? Kamu kehilangan nyawa kah? Kan enggak. Kecuali kamu disuruh lompat jurang, itu jangan gitu. Itu kan namanya Konyol lah. konyol gitu loh Mas. Tapi kalau nyoba, ya kalau misalnya, ya kalau gagal gimana Kak Roma? Ya nggak apa-apa, serahin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak nyuruh resign kamu dari tempat kerja ya, enggak. Enggak, kan ada orang bilang kalau berani memulai, itu ngomongin bisnis gitu loh Mas ya. Tapi kalau menurut saya berani memulai itu misalnya kalau kita orangnya nggak enakan, berani menolak. Iya. Kalau kita orangnya pelit, berani mulai tidak pelit lagi gitu loh Mas. Kalau kita orang yang nggak percayaan sama orang lain, berani memaafkan, berani mulai percaya. Kalau kita orangnya introvert, pergi ke kelas seminar, ke workshop, itu kan langkah berani Mas. Kayak membuka pintu selebar-lebarnya. Iya. Terukur gitu ya. Iya, bukan berani. Bukan ngawur gitu ya. Kalau kata Kak Roma saya berani, oke saya resign, saya bikin bisnis. Itu ngawur namanya. Jangan lawan ombak dulu. Kalau Mas Hendra yang lawan ombak nggak apa-apa, udah naik ferry soalnya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh. Kalau misalnya kita terlahir dari keluarga bapak ibu yang baru kita lahir aja, bapak ibu udah cerai, terus nikah, cerai lagi, kan muncul di, ya Allah, enak ya sebenarnya kalau kayak temenku itu gitu. Kadang muncul perasaan kayak gitu.
gimana sih mengolah penderitaan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kemudian membuktikan bahwa kita akan jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Dan itu justru tidak membuat kita pesimis, tapi ini justru tanda dari semesta aku bakal jadi orang yang tangguh karena dari kecil aku sudah diginiin. Itu tuh gimana? Nasihatnya Kak Roma gimana? Karena saya memang terlahir dari keluarga yang memang sangat miskin ya Mas, kalau menurut saya ya. Itu saya tidak pernah melihat realita. Saya selalu tutup mata sama realita itu. Selalu, always. Kalau misalnya saya harus makan garam, ini ada nih sahabat saya nih Mas ya, sebagai bukti, masih ada fosilnya nih di sini. Masih ada contohnya. Makan garam beneran, makan kerupuk, makan garam. Tapi teman-teman bisa tanya langsung sama sahabat saya tidak pernah sambil menangis makan garam tersebut, makan nasi pakai kerupuk tersebut. Buat apa? Dalam pikiran saya sedang memakan makanan yang paling mewah. Close your eyes, tutup mata kalian tentang realita yang tidak seperti apa yang kalian inginkan. Berpikirlah bahwa kita sedang dalam realita yang terbaik yang kita inginkan. Bahkan ketika saya jadi ojol, saya selalu merasa bahwa saya itu adalah orang kaya. Yang dimana saya harus belajar untuk bagaimana melakukan servis. Keren. CEO yang menyamar ya. Iya. Saya selalu ngelakuin tuh Mas yang seperti Mas Hendra bilang. Ketika ngeliat rumah mewah, wah bagus nih nanti jadi rumah saya nih. Oh nanti aku, iya. Gitu lah, ini bagus nih. Oh gila ini bagus banget. Gimana ya rasanya tinggal di sini? Iya. Gitu loh Mas. Tidak mau saya ngebahas tentang sedih banget gak ada dapet, nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Kalau saya nggak bisa makan 3 kali sehari nggak apa-apa, makan sekali sehari atau 2 kali sehari. Kalau saya lapar saya tinggal beli wafer yang 2.000 doang, kan kalau makan nggak bisa 2.000 tuh Mas. Kalau enggak nanti saya bisikin ke sahabat saya, ini masih ada bukti nih Mas, sengaja banget beli, ini masih ada nih Mas ya, saya nggak ada kerja tapi dia sudah bekerja. Dan salah satu sosok yang menemani perjuangan saya juga, makanya kemanapun sekarang saya sukses saya bawa dia terus. Jadi teman saya ini sudah bekerja Mas, saya belum. Saya dapat 50.000 per hari, beneran 50.000 per hari. Mungkin akan relate buat ojol-ojol wanita, tapi karena kan saya pengemudi baru Mas, pengemudi baru, jadi tidak dapat banyak orderan gitu loh Mas. Jadi hanya untuk bayar sewa motor, saya hidup dari tabungan nih Mas. Nah lalu malam saya udah nggak bisa makan. Nah, sahabat saya yang ini selalu mencari makanan yang porsinya paling banyak. Lalu akan dia makan, terus tiba-tiba dia bilang, Rom, kita bagi 2 aja, aku nggak habis. Selalu tuh Mas. Saya tahu padahal dia masih lapar. Masih lapar. Tapi selalu mencari, kamu mau makan nggak? Dia bilang gitu. Enggak, aku kenyang. Aku mau makan ini enak nih. Padahal sebenarnya nggak enak Mas. Saya selalu perhatiin, baru sekarang saya sadar kalau makanan yang dia beli itu selalu porsinya lebih Mas. Nanti dia makan, ya kan? Ayolah makan barengan, dia bilang kayak gitu. Oh iya, saya ikut. Terus tiba-tiba dia bilang, oh saya kenyang, kayak gitu. Karena dia tahu Mas, porsi saya kan mohon maaf, porsi saya makan jumbo. Porsi cowok. Thank you Tiger. Iya. Thank you Tiger. Gak tahu Mas, mungkin karena metabolisme saya cepat ya, jadi makannya tuh banyak gitu. Nah teman saya yang di sini, sahabat saya di sini tahu gitu. Makanya saya selalu ingat tuh. Jadi jangan lihat realita kamu, sesakit apapun realita kamu, tutup matanya, tutup, jangan dilihat. Saya nggak pernah lihat Mas, sama sekali. Itu sih saran saya Mas, jangan lihat. Bahkan ketika kamu lagi mulung, anggaplah kamu sedang melakukan kebajikan, sedang memungut sampah. Apapun yang kita lakukan itu anggap itu pekerjaan yang mulia, kayak gitu loh Mas. Kayak ya kayak gitu. Jadi sedih saya Mas, udah nggak usah Mas. Iya, karena itu pertanyaan yang yang dialami oleh sesuai dengan jalan hidup kru saya kayak gitu Kak. Masya Allah. Jadi 98% paling ya mereka yang memang memiliki masa lalu yang kayak gitu. Jadi kadang mereka enak ya, andai kata terlahir dengan ibu yang baik hati. Kenapa sih ibuku kok ini? Kadang gitu. Kenapa sih bapakku kok dia gitu kan? Andai kata bapakku bukan dia kan aku nggak kayak gini. Nggak pernah Mas. Padahal bapak saya itu tukang pukul. Bapak saya itu algojo. Kalau dia nggak suka dia nampar. Kalau dia nggak suka dia main balok. Bukan pakai tangan Mas.
pakai balok. Oke. Bapak saya itu yang pemarah, pemukul. Tapi saya tidak pernah, andai kamu bukan bapak saya, enggak mau. Kalau bukan dari bapak saya tidak akan se-public speaking ini. Saya berpikirnya sekarang kayak gitu. Kalau bukan karena bapak saya tidak akan punya wajah secantik ini. Saya mulai merubah sudut pandang saya. Kalau bukan karena bapak saya tidak akan mau menjadi seorang leader. Karena bapak saya itu punya pemikiran seorang leader. Kayak gitu. Kalau yang namanya algojo itu, kalau menurut saya dia menjadi orang yang algojo karena bapaknya pun membesarkan dia dengan tangan. Warisan ya? Ya, itu seperti warisan, Mas. Jadi ya buat teman-teman yang selalu merasa kayak gitu, andai bapakku kayak gini, andai mamaku enggak. Kita memang harus lahir dari mereka agar kita menjadi orang yang seperti sekarang, menjadi lebih luar biasa seperti sekarang. Kalau nggak bisa. Nah, aku sekarang pengen deh tanya ke Mas Habib gitu ya, supaya ini jadi pembelajaran buat teman-teman juga. Baik. Habib ini kan ikut saya udah lama gitu. Mungkin dia bisa memberikan apa ya? Kenapa dia bisa telaten sampai detik ini? Oh, Terus I see. apa aja yang dia dapatkan? Karena menurutku Habib ini meskipun dia belum punya banyak uang, tapi kalau untuk ukuran anak seusia ini uangnya udah banyak, ya Baik. kan? Bahkan dia hafal semua mobil-mobil ya. Bahkan belum punya uang itu Karoma. Ini menarik ini. Anak Baik. seusia dia sama temennya yang punya satu mimpi gitu barangkali datang ke showroom yang paling besar di Jawa Timur. Wow, Dan Masya dia Allah. nawar, dia tanya ini berapa harganya nih? Ini yang Alphard ini berapa ini? Baik, Ini baik. yang ini berapa nih? Sedikit cerita dong, Beb. Apa yang kamu dapatkan gitu ya? Biar orang tuh tahu pentingnya circle gitu barangkali gitu ya untuk anak-anak seusia Habib. Yang saya dapatkan? Iya. Selama kita bergaul lah ya. Oh, Dan kamu kan kayak pede banget dan yakin banget bakal jadi orang sukses. Terus Bakal jadi. ketemu orang-orang seperti Kak Roma, seperti Teh Feby dan lain-lain tuh gimana menurut Habib? Perubahan yang kamu dapat? perubahan yang saya dapatkan itu sangat besar sekali sih. Dari sikap bicara, sikap menanggapi orang, Baik. dari sikap kita gaya bahasa juga, Ya. berbahasa juga lebih bagus. Ya. Dan yang penting juga dapat relationship sih. Oke. Dari umurku yang sekarang dibanding anak-anak yang lain juga gitu ya. Menurutku kelebihan yang saya dapatkan ikut Pak Hendra atau Ngaji Roso. Yang pertama adalah anak-anak seusia saya belum mendapatkan ilmu apa yang ia dapatkan dari umur-umur di atas 20 tahun lah. Baik. Mungkin saya menganggap pelajaran ini tuh udah dewasa gitu Kak. Dan juga mimpi-mimpi. Ya. Pak Indra juga mengatakan jangan takut bermimpi gitu. Realisasikan mimpi dulu lah. Kalau punya pengen mobil, foto mobilnya dipajang, diiming-imingi lah, apalah, dibayangkan gitulah. Betul. Dan itu iya sih, ngefek juga. Masya Dari Allah. segi pemikiran, Iya. dari segi bagaimana cara memandang yang lebih baik lagi saya caranya untuk belajar lebih baik. Baik. Serta saya juga mendapatkan dan pilih-pilih teman sih Kak. Oke. Teman saya sekarang sudah saya filteri semua dari hal-hal yang merugikan sampai menguntungkan. Baik. Yang paling saya berkesan mengikuti Pak Hendra adalah saya bisa menjadi lebih baik lagi, saya nggak bergantung pada orang lain. Baik. Tentunya juga bergantung pada orang tua. Oke. Dan ya, semua dogma-dogma tentang orang tua yang itu ke bawah ke semua. Jangan ini nanti dampaknya ini, jangan ini dampaknya ini. Tapi mindset saya dirubah, lakukan ini dampaknya lebih besar lagi gitu. Mas Hendra, kalau dari Feng Shui, Mas Habib akan jadi orang kaya. Oh, amin. Amin. Kalau itu yakin Nih, saya. dari hidung. Oh, Ya. Oh, bisa ya dia dari hidung? Yes. Oh. Mata. Dari mata. Dari alis. Ya. Bahkan dari yang paling utama adalah kuping. Kuping orang yang ada di sininya nih, tantangan Mas Habib nantinya adalah ambisinya. Apakah tindakannya sesuai dengan ambisinya atau dia akan ditelan oleh ambisinya? Tantangannya di situ. Kalau orang mau cepat mati bisa dari kupingnya ya? Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Kalau itu kan ada pertandanya layu di sini. Layu ya. Layu.
Ini baru dengar ilmu yang soal ini, bakat Ada ganda. batang hidung mas, kayak teman saya nih. Batang hidungnya lihat. Perhatiin lagi sama mas itu. Habib. Agak sedikit lebih besar sama kayak mas ini. Lihat tuh batang hidungnya. Itu batang hidung yang kokoh akan kekayaan. Kayak Saya Rozi gimana? Masya Allah. Saya sudah Kayak gitu. terbukti, sudah punya Kayak kehidupan gitu. kan. Masya Allah, Habis ini mau tabarak. ke Turki dia. jalan. Oh, subhanallah. Ngurus Dan- visa kemarin ya. Kalau sukses itu bisa dari mata, Mas. Soalnya ketika saya ngobrol sama dia, mata itu tidak lagi ke sana kemari, ke sana kemari. Tidak ada rasa tidak percaya diri. Oh, gitu. Full of confidence. Kayak gitu. Oke. Seseorang bisa dilihat dari keberhasilan itu, apakah dia berhasil apa enggak nantinya itu dari pandangan matanya. Apakah pandangan matanya itu jernih? Apakah senyumannya itu tulus? Apakah gurat matanya seperti itu luar biasa. Terlihat kok, terlihat. Makanya kalau ngelihat seorang laki-laki untuk para perempuan, perhatikan matanya. Apakah dia fokus ke kamu ketika menceritakan apa yang dia impikan? Kayak gitu. Apakah matanya bersinar ketika dia menceritakan bagaimana langkahnya ke depan? Pilih laki-laki yang seperti itu. Karena laki-laki yang seperti itu dia akan ambisius pada langkahnya ke depan. Dan kamu juga harus mengikuti ambisinya agar kamu bisa bertumbuh bareng. Jangan sampai kamu tidak bisa mengikuti pertumbuhannya, lalu kamu ditinggalkan dan diganti dengan wanita yang baru. Kayak gitu, Mas. Iya. Wah, keren. Ini kokoh juga ya. Tapi dari apa tuh namanya? Dari Ini narasi. terlalu lebar, Mas. Kalau kamu bisa menanggulangi, menerima banyak banget masukan dan kamu tegas, kamu bisa menjadi seperti Mas Hendra. Karena kupingnya sedikit mirip, tapi kamu lebih menantang. Kalau Mas Hendra masih ini nih, kupingnya yang di sini nih, yang di sini Mas, yang ini daun, itu kan tebal banget. Itu bijaksananya luar biasa. Bijaksananya luar biasa. Karena ada orang yang ininya, daun kupingnya terlalu pendek, itu orangnya pemarah. Sumbu pendek. Kenapa nanti? Ini mohon maaf ya Mas ya, saya agak tahu Ci. Saya contohin ya Mas ya. Misal kasih contoh Mas. Nah, misalnya nih kayak gini nih. Ini kan terlalu dekat ya Mas ya. Tidak. Kalau kayak Masnya kan gembung gitu, bijaksana ya. Mas Roji itu ngambil keputusan terlalu cepat. Kalau sekarang kan udah mulai berubah. Iya, karena kita kan menulis ulang. Betul. Kamu itu sudah ada tuh cikal bakalnya. Kalau kamu ngikut Mas Hendra terus, kamu bisa jadi. Saya tuh sebagai wujud peduli saya sama anak-anak tuh memang apa yang saya nggak suka karena itu akan berimplikasi negatif terhadap jalan hidupnya ya akan saya sampaikan meskipun pedas. Iya, itu Iya keren meskipun sih, dia Mas. nggak terima, tapi saya bilang jangan sakit hati ya. Ini karena aku peduli. Kalau aku nggak peduli sama kamu, iya kamu tak biarin aja gitu. Betul. Karena saya seolah-olah saya pengen menggaransi gitu. Iya. Kamu ikut saya tuh bukan hal yang apa ya? Iya berarti Bukan memang yang kebetulan ya. saya sangat yakin gitu ya dengan kita bergaul bersahabat kayak gini gitu dan saya nggak pernah kan batasi soal apapun sama mereka mau makan apapun berapa kali kita oke, hajar aja nggak masalah gitu ya. Tapi yang jelas kamu harus benar-benar bisa dipercaya jadi orang gitu. Habib itu sebelum Karoma ngomong kayak gini banyak teman-teman narasumber yang bilang ini bakal jadi orang top nih. Iya. Ya kan karena dia mencoba untuk bener-bener sama orang tuh peka, belajar banget ya, tahu Iya. diri dan pinter, bahasanya juga bagus gitu Masya ya. Allah, tabarakallah. Attitude-nya bagus. Attitude-nya di atas rata-rata kalau Habib, di atas rata-rata dan menurutku itu melebihi skillnya dia. Dan Habib tuh belajar terus, disuruh apa aja bisa, suruh apa aja bisa gitu ya. Nah makanya ini pelajaran buat teman-teman yang masih muda-muda. Trust itu yang pertama, yang paling utama sih ya. Betul, Mas. Asal kemudian kita udah punya trust gitu ya, akan banyak peluang-peluang yang akan dititipkan kepada kita gitu. Betul. Jadi buat teman-teman kru yang lain juga, ya kita tahu kan Mbak Dinda itu disuruh apa yang nggak bilang siap dia. Mau bisa nggak bisa kayak Habib, Dinda itu mesti siap aja dulu. Nanti kalau nggak bisa baru dipelajarin. Nah itu Setuju sih. itu Mas. Setuju. Biasanya orang yang budi luhur yang menginginkan yang terbaik untuk orang di sekitarnya. Dan dia kuat Kak, karena beberapa temennya yang lain tuh yang waktu masuk di timku tuh, yang lainnya ada beberapa yang berhenti gara-gara cewek sih, nggak konsisten gara-gara cewek, kerjaannya kalah sama cewek gitu. Aduh, Dan Habib bisa ngerem, itu hebatnya dia. I see. Tapi memang Habib dari awal ketemu saya juga orangnya sopan banget. Nggak neko-neko.
Bukan ngapain aja juga. bukan neko-neko kayak Mbak Alawi gitu. Ada ciri khasnya kok itu Mas. Kalau misalnya orang yang memang akan sukses itu ada ciri khasnya. Dilihat dari wajah itu kayak kelihatan ya nggak sih? Kelihatan. Bahkan orang pelit sama orang kaya pun kelihatan dari wajahnya. Kelihatan. Mas lihat dari daerah sininya tuh dia tidak banyak pertimbangan. Lakuin aja. Aku karena dulu bertahun-tahun tuh jualan majalah kan ke perumahan-perumahan gitu. Wajahnya orang pelit sama orang dermawan tuh aku tahu. Iya lagi. Hafal lagi, serius aku Masya hafal. Allah ya Rabbi. Kelihatan sih Mas. Iya kelihatan. Makanya ketika ketemu orang ya, apalagi yang kemarin yang ngelamar itu ya, saya udah ngeliat nih. Saya senyum lagi, Iya. takut menyinggung gitu Mas. Ya mudah-mudahan dia nggak nonton video ini. Tapi yang menarik dipelajari dari Kak Roma ya teman-teman yang masih muda-muda mulai dari sekarang. Pokoknya kalau misalnya kamu melihat apa, kamu suka, kamu tertarik, bilang aja, aku nanti akan punya kayak gitu. Cerita hidupku akan mirip kayak gitu. Tayangan filmku akan ganti kayak gitu. Iya, betul. Itu penting sekali. Dan berhenti nonton video-video yang sedih, drama-drama yang sedih. Nah, Stop, guys, alasannya apa Kak Roma? Karena banyak kan ibu-ibu ya, itu yang sekarang justru yang ditonton tuh yang gitu-gitu. Aduh, Dracin, perselingkuhan. mending nonton segala yang macam. kultivator deh Mas. Ibu-ibu, tolong ganti. Mending nonton yang kayak ada angling dharmanya, ya, yang kultivator, yang wah gitu, yang dia jadi orang kaya, yang dia yang buat kita itu tidak terpancing amarahnya, oke? Karena identitas kita, ya, kalau itu filmnya sesuai dengan trauma kita, artinya nervous system kita bekerja mengundang agar kita menyukai drama tersebut. Oh, tanpa kita sadari. Iya Mas. Pilihan drama, pilihan teman-teman dan lingkungan itu sesuai dengan nervous system kita. Seberbahaya itu Mas. Itulah kenapa kalau misalnya nih, oh nggak bener nih lagu, meskipun kita suka, cut. Iya juga ya. Saya sebenarnya juga nggak suka Mas lagu-lagu terlalu bass, ngedung kayak gitu. Tapi saya mikir lagi, ini saya nggak suka kenapa? Saya ketika nggak suka sesuatu, saya bertanya dulu Mas, kenapa saya tidak suka? Saya nggak suka telur rebus ya Mas ya. Tapi saya mikir lagi, kenapa saya tidak suka telur rebus? Padahal telur rebus itu bagus untuk diet, bagus untuk protein. Kenapa saya nggak suka sayur? Padahal sayur itu bagus untuk ini, untuk ini. Iya, saya pertanyain dulu gitu loh Mas. Nah makanya kebanyakan manusia kan ngikutin apa yang dia suka. Kayak gitu. Oke. Hati-hati dengan apa yang kita suka. Boleh jadi apa yang kamu sukai tidak baik bagimu, dan apa yang tidak kamu sukai justru baik bagimu. Ingat selalu itu perkataan itu. Kalau dalam ilmu pengembangan diri, case kayak gini tuh gimana responnya? Aku tuh sering dulu waktu misalnya aku ngisi acara gitu ya, acara mahasiswa atau acara apa gitu. Sorry ya teman-teman ya, aku telat. Aku karena habis liputan ya, cari berita gitu. Aku bohong, tapi bohongnya tuh totalitas. Wow. Bohongnya tuh totalitas. Dan aslinya jadi kejadian gitu Mas. Iya kejadian. dan itu di banyak segmen hidupku kayak gitu. Aku mencoba membohongi diriku dan bohongi orang lain, iya kan? Tapi kejadian. Ya banyak yang bilang kita halu. Tiba-tiba aja Mas Rudi itu kan demo itu nendang Kapolsek, ya kan? Nendang Kapolsek kan akhirnya aku harus jadi advokat kan, pura-pura jadi advokat pakai apa tuh namanya, pakai dasi segala macam untuk ngebebasin dia kan di Polres, visum segala macam gitu. Pas waktu di kantin diajak ngopi sama wartawan kan, Mas Pito Suarsono waktu itu kalau nggak salah wartawannya MNC. Mas gimana sih caranya biar aku jadi wartawan? Kamu nggak punya waktu ini. Udahlah aku serius mas. Akhirnya disuruh bikin lamaran dan masuk kan, dan lain sebagainya gitu. Tapi itu hasil dari kebohonganku selama berbulan-bulan. Tapi aku berbohong dengan konsisten gitu, seolah-olah bener-bener aku serius. Gitu gimana itu? Mas ini ada loh pembelajarannya di Think Big and Grow Rich. Oke. Kalau saya bilang, tolong dibuka mindsetnya ya, tolong dibuka bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak remaja atau apapun. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Kamu mau jadi siapa? Bukankah tadi pertanyaan kita yang paling pertama, who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi apa? Lakon yang pengen kamu lakukan di dalam dunia ini menjadi seperti apa? Ini tentang switch topengnya kayak gitu. What do you want?
terlalu berlama-lama sama hal yang sepele kayak kesedihan apapun. Bayangin aja, kamu harus punya topeng yang kamu pakai. Dan topeng ini ya harus kamu tata. Ya, dengan cara apa? Tadi Mas Hendra juga salah satunya udah beberin tuh. Itu ilmu mahal banget itu, Mas. Di video sebelumnya juga saya udah bilang, kalau udah tidak sanggup menghadapi trauma yang kita hadapi di nama A, ganti identitasnya dengan nama B. Itu fakta loh, Mas. Sama, kalau kita pengen jadi seseorang, isi identitas itu, kalau Mas tadi ngelakuin afirmasi ya, tapi konsisten kayak gitu. Bisa dipakai langsung topengnya. Itu bisa. Kemarin waktu saya Gojek, saya mikir, apa yang kurang dari saya? Saya nggak bodoh, saya S1, kok bisa teman saya yang lebih tolol, lebih bodoh daripada saya, gitu, lebih banyak uangnya daripada saya, gitu. Saya nggak kalah pintar, gitu. Terus saya mikir lagi, oh ini hanya tentang lakon, ini hanya tentang sebuah identitas. Sekali lagi saya ulangin, what do you want? Kamu mau jadi siapa? Kenapa bukan kamu? Kenapa orang lain? Kenapa bukan kamu? Saya selalu mengulang-ulang itu, kenapa bukan saya? Kenapa bukan saya? Yang ada di dalam ruangan itu, yang ada di dalam mimbar itu, yang di atas mimbar itu. Kenapa bukan saya? Kenapa saya nggak bisa? Dia bisa, why? Nah, ini nih keren banget nih. Iya, Mas. Aduh, aku sebenarnya pengen mengakhiri percakapan ini, tapi baru muncul. Rozi tahu lah sejarahku bagaimana. Meskipun aku dulu belum punya uang, aku selalu hobiku teraktiri semua teman-teman. Apapun itu gitu, jadi ya. Dan seperti yang cerita tadi itu Kak, aku menyebutnya itu sebagai train. Jadi aku bener-bener men-training diriku seolah-olah aku sudah hidup sesuai dengan kemauanku gitu. Iya, itu kan lakon, Mas. Ya. Kita harus udah mulai play dong lakonnya. Ini orang bisa apa enggak? Tapi masalahnya kebanyakan orang tidak percaya loh, Mas. Oke. Mereka nggak percaya. Ini mungkin setiap orang itu punya topeng, percaya atau tidak? Setiap orang itu punya topeng. Kamu pakai topeng apa? Kalau kamu mau di rumah pakai topeng A, ketika kamu mau naik ke mimbar pakai topeng B, ketika kamu mau pergi ke ini pakai topeng C, ya, itu beda-beda. Percaya atau tidak, menerima atau tidak, kamu harus punya identitas. Kalau nggak punya, ya jadi orang yang biasa aja, nggak apa-apa. Ini hanya untuk orang-orang yang berambisi besar, memiliki cara seperti ini. Kalau tidak punya ambisi, ya lakukan aja, legowo aja. Hiduplah seolah-olah kamu sudah berada di sesuatu yang kamu idealkan dan kamu mimpikan itu. Betul, ya. Betul, Mas. Meskipun seolah-olah. Ya. Tapi kita benar-benar berlatih ke situ gitu, ya. Ya, simple tapi memang ya gitulah. Percaya lakukan, kalau nggak percaya ya. Iya. Seolah-olah udah punya suami baru. Oh, itu betul, Mas. Ya. Betul, Ibu. Ya. Bayangin aja nanti list restoran yang mau datengin untuk ngedate, jalan-jalan, kota yang ingin dijalanin, baju couple yang ingin dipakai, kayak gitu. Itu jadi yang belum punya anak, ya seolah-olah udah punya baby, siapin baju-baju babynya, namanya, siapin mainannya, namanya. Betul. Iya. Itu betul sih, Mas. Tapi harus ikhlas ya, Mas ya. Jangan ketika baju baby nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Ketika kita lihat baju babynya, kita harus bahagia, bukan sedih. Bung Yohan ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira mungkin yang itu bisa bermanfaat untuk masa depannya? Terakhir barangkali Bung. Ada nggak Bung? Silakan Bung. Ini Bung. Ya, oke. Bung Yo biar belajar public speaking biar nular kayak Kak Roma gitu. Masya Allah, kayaknya banyak deh Mas yang pengen buka kelasnya. Yuk kita buka sama Ngaji Rasul. Iya masih bagus public speakingnya. Masya Allah. Ya karena Gen Z nangkep ini. Soalnya tadi pas kita di kelas Mas, ada yang pakai jubah itu kan Gen Z sebenarnya. Masnya itu. Itu nanya, kenapa kok audiensnya kok old semua? Kapan nih yang muda-muda? Iya kan, masukan sama saya Bang Yo tadi ya. Yang tadi Bung, ayo Bung, silakan Lampung. tanya sesuatu yang penting. Ini Mbak, aku kan sekarang kan ada istilah ini kan, self love. Oh, I see. Nah, Okay. seringkali self love atau mencintai diri sendiri itu bahkan dia lebih kayak itu bisa menghambat dia bertumbuh gitu loh. Hah? Kayak self love itu kan harusnya nggak terlalu memaksa. Maksudnya ada yang terlalu memaksa untuk self love dengan di luar kemampuannya. Seumpama kayak ini apa? Aku self love dengan cara aku membeli barang yang itu sebenarnya aku belum mampu untuk beli barang itu, dan aku memaksakan untuk membeli itu.
untuk self healingku sendiri. Tapi Baik. itu kan justru malah memaksa gitu loh, Kak. Oke, kita bedah ya. Sebenarnya pengertian self love-nya aja udah salah. Jadi, kita mulai ya. Siap. Saya tidak menyalahkan loh. Maksudnya Ya. definisinya yang salah, bukan Masnya. Iya. Itu salah satu tingkah atau tindakan self love. Tapi pengertiannya salah. Self love yang sesungguhnya adalah di mana kita menerima diri kita terlebih dahulu. Dari A sampai Z. Apa itu dari A sampai Z, Kak Roma? Kegagalan, trauma, kesedihan, kesalahan, ya, masa lalu. Apa yang kita miliki di hari ini. Semuanya itu diterima. Oke, saya kayak gitu. Ya sudah. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Terima. Oke? Itu pertama kali dulu. Lalu setelahnya, mulailah berpikir, oh, bagus sekali ya kalau aku mulai dandan. Oh, bagus sekali ya kalau aku mulai berpakaian yang lebih rapi. Oh, bagus sekali ya kalau aku mulai membaca buku atau mendengarkan podcast yang baru. Kita secara otomatis akan mulai upgrade diri, Mas. Kalau Masnya belum pengen upgrade diri, artinya Masnya belum menerima diri sendiri. Siapa-siapa orang yang mengaku melakukan self love tapi tidak mengupgrade dirinya, maka dia belum melakukan self love. Orang-orang yang sudah mencintai dirinya sendiri, dia akan secara natural menyukai dirinya, ingin bertumbuh, ingin menjadi jauh lebih baik, jauh lebih good looking. Ya, dia akan mencari secara natural peluang-peluang yang mendatangkan dia untuk naik level. Ini bukan soal masalah spending money, no. Ini bukan masalah spending money. Self love itu is not about money. Itu bukan uang. Ingat, uang itu mengikuti tapak jejak kita. Kita level up dulu, baru uangnya bisa naik. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau mau menaik ekonominya, ubah dulu diri kita. Kayak gitu. Kalau self love itu artinya kita mulai mengubah mindset kita tentang uang, tentang rezeki, tentang pandangan, diubah fix mindsetnya, mental blocknya dibuang, kita isi ulang, kayak gitu. Itu namanya self love, Mas. Bukan spending money. Spending money itu adalah tindakan berani. Kayak gitu. Ketika sudah self love nih, baru melakukan tindakan berani. Tak, dapet tuh, bab. Jadi kayak duk. Jadi makanya awal tuh bersyukur dulu, ikhlaskan self love. Berarti menerima diri sendiri dulu ya, Mbak? Iya, betul. Nanti saya buat deh bukunya. Ya, untuk harganya siap. di awal mungkin 50.000 untuk 100 orang aja. Keren. Selebihnya 500.000. Teman-teman jangan lupa tanggal 6 Maret yang mau join kelas level up-nya Betul. Kak Roma ya, nanti dapat buku I am the king. I'm the King ya, menjadi raja gitu ya. Oke, banyak yang mau ya ternyata ya. Silakan, itu udah ada kontak personnya. Satu-satunya seminar nanti yang akan saya bahas pertama kali, the first, Iya. tentang jurnal. Dan jeleknya kelasnya Kak Roma tuh tiap bulan naik, makanya cepetan. Makanya cepetan daftar. Serius aku nggak bohong. Jeleknya kelasnya Kak Roma tuh tiap bulan naik harganya. Iya, Ya. karena setiap kelas saya itu berbeda, Mas. Yes. Setiap kelasnya itu berbeda pembahasannya, ada lagi. Ini serius, ratusan yang mau. Demi Allah, serius. Ayo Mau semuanya. Ayo ya. datang, Ini silakan. Zoom ya teman-teman ya. Kalau bisa kita bertemu langsung. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ini bener-bener terakhir Baik, Mas. ya. Kadang aku tuh sering nggak jawab WA yang cara WA-nya nggak sopan atau kurang elegan dibaca. Oh, Termasuk DM dan lain sebagainya juga begitu. I see. Kadang aku ketika DM atau WA seseorang tokoh gitu, ketika nggak dibalas kan sakit hati. Oh, Nah setelah misal ya dulu ya nggak dibalas itu, oh mungkin cara WA aku yang kurang bagus gitu. Nah, I see. apa pentingnya bahasa, cara berbahasa yang benar dalam konteks WA? Karena ini yang sering kita lakukan setiap hari. Itu apakah juga akan berpengaruh terhadap peluang jalan hidup yang lebih baik? Nah, aku pengen ini sedikit diulas untuk Baik. teman-teman yang muda-muda gitu, karena itu dianggap kadang nggak urgent gitu. Mas, ini pengalaman pribadi kan? Ini ada kategorinya ya, Mas ya. Kalau sesama raja, ingat ya guys, kita akan bahas kenapa saya selalu bilang kalau sesama raja. Ya, kalau sesama raja itu penting yang namanya pembahasannya harus sopan atau kayak gini. Tapi karena saya tahu semua manusia tidak bisa menjadi raja, itulah kenapa saya pakai admin Mas sekarang. Biar saya nggak baper, kayak gitu. Karena takutnya ketika saya sopan sama orang nggak sopan sama saya. Iya. Awalnya memang saya mempermasalahkan ya Mas ya, tapi lama-lama enggak. Karena bukan saya lagi yang megang. Jadi kalau teman-teman ke DM ke Instagram, DM ke TikTok, DM ke itu,
ke nomor kontak personal itu bukan saya lagi. Kayak gitu. Itu ada ilmunya loh guys. Ada itu ada lagi. Ada lagi kelas beda lagi tentang pengaturan tentang soal raja kayak gitu Mas. Ada ya. Pertemuan antara raja kayak gitu. Dan itu penting kayak kata Mas Hendra-nya. Bahasanya diatur, ditata kayak gitu. Itu penting sih Mas. Tapi Iya. masalahnya manusia kan nggak semuanya. Mas, kayak gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan. Ya sudah, Iya, biarin aku aja. pernah dimarahin orang soalnya. Gara-gara yang tadinya tuh tanda titik, Ya. aku kasih tanda seru. Oh, itu tuh serius tuh aku zaman kuliah tuh kena marah tuh. Dan mulai saat itu aku kalau SMS sama orang, WA sama orang, aku bener-bener hati-hati. Terima kasih, mohon maaf, minta tolong itu selalu. Tapi nggak terlalu boleh keseringan gak sih Mas? Iya sih. Maksudnya tuh aku bener-bener bagaimana menggunakan bahasa yang sopan, yang baik, yang dia Oh itu nyaman penting gitu. sih Mas. Iya. Itu penting. Masuk dalam etika sih. Ah, 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 ah. Mungkin teman-teman juga bisa belajar tidak bisa menggunakan tanda seru. Iya. Iya huruf besar semua ya Bu ya. Nggak bisa. Caps lock Oke, itu kan oke, tandanya oke. marah kayak gitu. Oh emang ada ya Mas ya? Iya. Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Banyak yang DM kayak gitu atau bagaimana? Oh, kalau sekarang aku memang udah nggak pernah ngurusin Iya, nggak itu, mau lagi, aku juga semuanya nggak mau. semuanya yang ngurusin Habib, Iya, tapi betul. bukan Mbak Alawi. Semua yang jawab pertanyaan tuh sekarang Mas Habib sih ya teman-teman ya. Baik guys, terima kasih banyak sudah join kita di live malam hari ini. Kak Roma, makasih banyak.